Tetua berjubah merah, bernama Wei Peng, meskipun seorang tetua, adalah yang terlemah di antara mereka dalam hal kultivasi. Hobinya hanyalah membual. Tentu saja, ia selektif dalam membual. Para tetua tahu tingkat kultivasi dan temperamennya, dan tidak berani menyombongkan diri terlalu banyak di depan mereka. Namun, ketika ia bertemu dengan seorang murid tahap pemurnian Qi, itulah saatnya ia bersinar. Singkatnya, ketika ia mulai membual, rasanya seperti langit yang menggelap dan matahari serta bulan yang kehilangan cahayanya. Tatapan Wei Peng menyapu mereka berdua, dan dia bertanya pada San Yuangang, apakah menurutmu mereka berdua dapat menghasilkan energi spiritual yang begitu murni? Tadi malam, setelah para tetua sekte dalam mengetahui hal ini, mereka memberitahukan hal ini kepada pemimpin sekte. Meskipun pemimpin sekte Mingyuan Zhenren memanggil banyak tetua untuk berdiskusi, ia tidak terlalu memikirkannya, hanya merasa agak aneh. Perubahan aneh di tanah mayat Yin telah lenyap dalam semalam, dan kini energi spiritual murni telah muncul kembali. Banyak orang menghubungkan kedua peristiwa tersebut dan ingin menyelidikinya. Tentu saja, beberapa juga mengira para murid yang datang dari luar kota sedang mabuk dan tidak berpikir jernih. Masalah ini besar dan kecil. Jika mereka tidak menemukan apapun, mereka tidak hanya akan melakukan perjalanan yang sia-sia, tetapi juga akan membuang-buang waktu kultivasi. Akhirnya, pemimpin sekte memutuskan untuk mengirim Wei Peng untuk menyelidiki masalah ini. Pertama, Wei Peng paling tidak menyukai kultivasi, menghabiskan hari-harinya berkeliaran di sekte dan menyombongkan diri kepada setiap murid pemurnian Qi yang ditemuinya. Kedua, pamer di depan murid-murid pemurnian Qi adalah hal favorit Wei Peng. Melihat kesempatan untuk menyombongkan diri, Wei Peng tidak ragu dan bergegas malam itu juga bersama San Yuangang. Setibanya di sana, Wei Peng merasa sangat frustrasi. Ruangan itu kosong melompong, dan ia menunggu semalaman dengan frustrasi, hanya untuk mendapati hal yang sama terjadi. Setelah banyak pertimbangan, Wei Peng akhirnya memutuskan untuk membawa kedua pria itu keluar dan menanyai mereka secara terpisah. Tentu saja, ketika ia membawa mereka ke gudang, Wei Peng membual kepada murid-murid luar tentang bakatnya dan seberapa cepat ia berkultivasi. Anehnya, kata-kata ini berhasil pada murid-murid luar, dan banyak yang menunjukkan ekspresi kagum setelah mendengarnya. Inilah efek yang diinginkan Wei Peng. Merasa cukup puas dengan dirinya sendiri, ia membual lebih lama lagi sebelum akhirnya tiba di gudang. Ia baru saja tiba ketika Han Jien dan Xiehu terbangun, dan yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang baru saja terjadi. San Yuangang kesal, berpikir dalam hati, kau bertanya padaku, aku harus bicara dengan siapa? Namun ia berkata keras-keras, Penatua Wei, mereka hanyalah murid luar yang baru diinisiasi. Bagaimana mungkin mereka bisa menghasilkan energi spiritual sepadat itu? Kurasa ini mencurigakan. Mungkin mereka punya semacam harta karun. Melihat Wei Peng tidak menyela, ia melanjutkan, para murid luar tinggal di setidaknya 8 atau 10 ribu rumah. Dengan begitu banyak rumah, mengapa energi spiritual mengalir keluar secara khusus dari kamar mereka? Setelah mendengarkan, Wei Peng mengangguk dan berkata dengan nada serius, apa yang kau katakan masuk akal. Beberapa tahun terakhir ini, kultivasiku tidak sia-sia. San Yuangang tersenyum tipis dan berkata dengan nada menyanjung. Semua ini berkat Penatua Wei. Ia telah berada di sekte ini selama bertahun-tahun, dan ada alasan mengapa ia mencapai posisi ini. Ia sangat memahami bahwa seseorang harus mengatakan hal yang benar kepada orang yang tepat. Dalam hal ini, ia agak mirip dengan Han Tianlong. Keduanya suka menyanjung, dan keduanya cukup mahir dalam hal itu. Wei Peng suka menyombongkan diri, dan ia juga suka mendengar pujian. Ia berkata, masalah ini memang aneh. Kau turun dulu, dan aku akan menginterogasimu. Setelah San Yuangang membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal, Wei Peng bertanya kepada kedua pria itu, siapa nama kalian? Han Jien. Xiehu. Mendengar ini, Wei Peng diam-diam membentuk segel tangan, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Pakaiannya berkibar bahkan tanpa angin, membuatnya tampak seperti seorang abadi yang perkasa. Setelah beberapa saat, melihat keterkejutan di mata mereka, Wei Peng tahu tekniknya berhasil. Ia bertanya kepada mereka, kalian tahu apa nama teknik itu? Kedua pria itu terkejut. Bukankah seharusnya mereka diinterogasi? Mengapa mereka menanyakan ini? Xiehu bereaksi lebih cepat daripada Han Jien dan buru-buru berkata, Penatua, teknik tahu Anda sungguh luar biasa. Murid ini sama sekali tidak memahaminya. Wei Peng memasang ekspresi arogan dan menyombongkan diri. Benar sekali. Kalau kau bisa melihatnya, tingkat kultivasimu sama sepertiku. Sambil berbicara, ia menatap Han Jien, menunggu jawaban Han Jien. Han Jien tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh tetua itu, jadi ia hanya bisa berkata, ilmu tahu tetua sangat kuat, dan murid ini pun tidak bisa melihatnya. Ia tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatan serangan ilmu tahu ini, yang bisa membuat pakaian meledak. Teknik ini disebut teknik pengendalian angin. Memang tidak terlalu kuat, tetapi membuat pakaianmu berkibar, membuatmu tampak lebih seperti makhluk abadi.
Wei Peng cukup puas dengan apa yang dikatakan keduanya. Lalu bertanya, tahukah kamu betapa sulitnya berkultivasi? Kedua pria itu menatap dengan mata terbelalak. Jika pernyataan sebelumnya ada hubungannya dengan interogasi, pernyataan ini sama sekali tidak ada hubungannya. Melihat keduanya tidak menjawab, wajah Wei Peng menjadi gelap, dan dia berkata, apakah kamu meremehkan tetua ini? Kali ini, Han Jien yang bicara lebih dulu penatua, bukankah Anda sedang menginterogasi kami? Mengapa Anda menanyakan hal ini? Wei Peng akhirnya menemukan kesempatan untuk menyombongkan diri, tetapi Han Jien memotongnya. Ia sangat kesal dan berkata dengan tegas, kau tahu siapa yang sedang kau ajak bicara sekarang? Murid ini mengerti. Han Jien agak kesal. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan tetua ini? Wei Peng mendengus dingin dan berkata, saat kau berbicara, kau harus menambahkan gelar yang terhormat sebelum kata-katamu. Han Jien sedikit mengernyit, tetapi tetap berkata, melapor kepada tetua, murid ini mengerti. Wei Peng mengangguk dan berkata, kalau kamu bilang begitu tadi, nggak akan terjadi apa-apa. Ngomong-ngomong, kita sampai di mana? Han Jien. Setelah diganggu, Wei Peng memeras otaknya sejenak tetapi tidak dapat mengingat apa yang telah dikatakannya. Jadi ia memulai percakapan baru. Bertanya kepada keduanya, ayo kita mulai. Apa yang terjadi tadi malam? Ia sama sekali tidak setuju dengan kata-kata San Yuangang. Ia telah mencari mereka berdua dengan indera ilahinya ketika ia tiba dan tidak menemukan apapun. Jika mereka benar-benar memiliki harta, mereka pasti memiliki kesadaran. Xiehu tidak tahu apa-apa tentang kejadian tadi malam, dan bertanya dengan bingung. Penatua, saya ingat minum terlalu banyak tadi malam lalu tertidur. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Han Jien juga berkata, aku juga mabuk. Wei Peng sama sekali tidak mempercayainya dan berkata, benarkah? Benar? Jawab mereka berdua bersamaan. Wei Peng melirik kedua pria itu, menyadari bahwa mustahil bagi mereka untuk menghasilkan energi spiritual. Mungkin itu hanya kebetulan. Sebuah mata spiritual tersembunyi di bawah tanah, yang menyebabkan gelombang energi spiritual yang kuat muncul. Lagi pula, tempat ini tidak jauh dari tanah mayat. Jika pemandangan aneh seperti itu bisa terjadi di sana, bagaimana mungkin sesuatu yang aneh tidak terjadi di sini? Memikirkan hal ini, Wei Peng bertanya kepada kedua pria itu, apakah kalian ingin mengolah dao? Keduanya memimpikannya, tetapi mereka tidak pernah memperoleh kesempatan. Atau lebih tepatnya, kesempatan untuk secara formal menjadi pekerja magang. Mendengar perkataan Wei Peng, keduanya segera menjawab, para murid ingin mengolah dao. Wei Peng tersenyum tipis dan berkata, aku tahu kau ingin melakukannya, tetapi mengolah dao bukanlah hal yang mudah. Keduanya tampak bingung. Kata-kata tadi dengan jelas menunjukkan bahwa ia ingin menjadikan mereka murid. Jadi apa arti kalimat ini? Apakah ini ujian bagi mereka? Tanpa berpikir dua kali, Xiehu berlutut dan bersujud dengan berat, sambil berkata, Tuan, tolong. Sebelum Xiehu sempat berbicara, Wei Peng melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan angin sepau-sepau bertiup, menyebabkan Xiehu berdiri dari posisi berlututnya. Xiehu tertegun dan menatap Wei Peng dengan bingung, lalu berkata, Penatua, tentang masalah ini, Wei Peng memang orang yang sombong, tetapi ia orang yang bertindak. Ia hanya ingin menyombongkan betapa sulitnya kultivasi dan bagaimana ia mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Tanpa diduga, orang ini menganggapnya serius. Wei Peng melirik Xiehu dengan jengkel dan perlahan berkata, aku mengerti keinginanmu untuk berkultivasi, tetapi kultivasi bergantung pada kesempatan dan bakat. Kau tidak punya kesempatan maupun bakat, bagaimana kau bisa berkultivasi? Ia menghela napas, menatap langit di luar ruangan, dan bergumam, ada banyak sekali orang di dunia yang luas ini yang ingin berkultivasi. Tetapi berapa banyak yang memiliki kesempatan dan bakat luar biasa seperti yang kumiliki? Tetua ini? Pernyataan ini kuat, tapi juga tak tahu malu. Sungguh tak bisa berkata-kata bahwa seseorang bisa membanggakan dirinya sendiri sampai sejauh ini. Han Jien dan Xiehu merasakan hal yang sama. Mereka tidak tahu apakah tetua yang tiba-tiba muncul ini datang untuk menyelidiki apa yang terjadi tadi malam atau untuk menyombongkan diri di depan mereka. Setelah Wei Peng selesai berbicara, melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, ia berasumsi mereka terlalu mengaguminya dan melanjutkan. Merasa cukup puas dengan dirinya sendiri, jangan bersedih. Nasib setiap orang sudah diatur oleh Tuhan. Kalian jauh lebih bahagia bisa datang ke sini sebagai murid daripada mereka yang tersingkir. Pada saat ini, Wei Peng menjentikan lengan bajunya, dan pintu ruangan tiba-tiba tertutup. Kemudian, ia merendahkan suaranya dan berkata, sebenarnya, bukan berarti kau tidak punya kesempatan untuk mengolah dao. Keduanya menatap Wei Peng dengan mata terbelalak, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Wei Peng tampak tidak menyadari pandangan mereka saat ia mengeluarkan dua buku bersampul benang dari jubahnya. Masing-masing berisi 4 karakter besar teknik kultivasi Qi. Tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah buku panduan kultivasi. Tetapi mengapa Wei Peng mengeluarkan 2 buku panduan? Xiehu sudah mendapatkan teknik kultivasinya, jadi benda ini tidak berguna baginya. Yang ia butuhkan hanyalah identitas, jadi ia bertanya,
Penatua, apa ini? Wei Peng tersenyum tipis dan berkata, beri aku beberapa labu anggur, dan benda ini akan menjadi milikmu. Sebagai sesepuh sekte dalam, seseorang tidak boleh minum alkohol. Aturan sekte Tianming sangat ketat. Jika ada murid resmi yang kedapatan minum alkohol secara diam-diam, hukuman ringan adalah kurungan isolasi selama 10 tahun, dan hukuman terberat adalah pencabutan izin kultivasi dan pengusiran dari sekte. Aturan sekte dalam tidak diketahui oleh murid-murid luar. Xiehu, melihat Wei Peng yang ingin minum, melihat ini sebagai kesempatan. Mungkin jika ia berhasil, tetua itu akan menerimanya sebagai murid. Memikirkan hal ini, Xiehu segera berkata, tetua, ini hanya masalah sepatah kata. Aku akan segera mengambilkan anggur untukmu. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Tetapi tepat ketika ia sampai di sana, Wei Peng tiba-tiba memanggilnya, kau tahu harus berkata apa? Xiehu terkejut, lalu tersenyum dan berkata, aku tahu energi spiritual di ruangan tadi malam mungkin ada hubungannya dengan anggur. Wei Peng mengangguk puas dan melambaikan tangan, berkata, pergi. Cepat kembali. Lalu ia menatap Han Jien dan bertanya, kenapa kamu tidak pergi? Kesan yang ditinggalkan Wei Peng pada Han Jien hanya dapat digambarkan dengan satu kata kekecewaan. Awalnya saya berpikir bahwa para dewa, meskipun mungkin bukan penguasa yang baik hati, setidaknya memiliki aura yang halus dan lembut. Namun, sesepuh di hadapan saya ini, dalam hal anggur, sama sekali tidak menunjukkan kualitas seorang dewa. Ia lebih tampak seperti pemabuk. Dan jika ia hanya pemabuk, itu lain ceritanya. Tetapi ia bahkan pergi menemui murid-murid luar untuk bertukar teknik kultivasi dengan anggur. Fakta bahwa seorang kultivator pendirian yayasan datang ke sini untuk meminta anggur hanya berarti satu hal, ia tidak berani minum di dalam sekte dalam. Juga tidak berani turun gunung untuk membeli anggur sendiri. Han Jien tidak tahu apa konsekuensinya jika ia ketahuan minum. Tetapi hukumannya pasti berat. Jika tidak, mereka tidak akan mendorong seorang kultivator ke titik ini, bersedia menukar teknik kultivasi dengan beberapa botol anggur. Tentu saja, ada tujuan lain dalam menawarkan teknik. Lagi pula, pertukaran manual rahasia selalu dilakukan secara pribadi, dan selama pertukaran berhasil, tidak ada yang akan mengungkapkannya. Mendengar kata-kata Wei Peng, Han Jien tidak menunjukkan rasa takut dan berkata dengan sungguh-sungguh, penatua, yang dia dapatkan dari anggur itu hanyalah sebuah buku rahasia. Anda tidak mau menerimanya sebagai murid, jadi mengapa saya harus belajar darinya? Wei Peng terkejut, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, apa maksudmu? Ia bingung. Mungkinkah buku panduan kultivasi itu tidak mampu mengesankan murid-murid luar di depannya? Han Jien menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, aku ingin menjadi murid formal. Wei Peng awalnya terkejut, lalu tertawa, kau ingin aku menerimamu sebagai muridku? Sebagai seorang penatua, ia tidak berani tertawa terlalu keras, karena takut merendahkan martabatnya. Namun, sudut mulutnya terus berkedut, seolah-olah ia telah mendengar hal yang sangat konyol. Han Jien menggelengkan kepala dan berkata, bukan aku yang menginginkannya, tapi kau harus menerimaku sebagai muridmu. Saat ini, tidak ada rasa lebih tua dan lebih muda di antara keduanya. Mereka tampak berbicara seperti orang yang setara. Wei Peng juga merasakan sesuatu dari nada bicara Han Jien. Tawanya tiba-tiba berhenti, dan dia berkata dengan suara yang dalam, mengapa aku harus menerimamu sebagai muridku? Karena apa yang baru saja kau katakan, kata Han Jien dengan percaya diri. Tetua, kalau aku tidak salah, murid-murid di sekte ini tidak diperbolehkan minum alkohol. Wajah Wei Peng menjadi gelap, lalu menghilang, dan berkata dengan tenang, terus kenapa? Aku belum meminumnya. Han Jien berkata, tetua, Anda sudah melakukannya. Apa yang akan terjadi jika saya memberitahu orang lain apa yang baru saja terjadi? Demi kultivasinya, Han Jien tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Ia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk berbicara dengan tetua itu berdua saja. Jika ia tidak bisa membuat tetua itu menerimanya sebagai murid resmi, ia harus menunggu 3 tahun, atau bahkan lebih lama. Mendengar nada bicara Han Jien yang sedikit mengancam, raut wajah Wei Peng berubah, dan dia berkata dengan tegas, apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Han Jien menatap Wei Peng tanpa rasa takut sedikit pun, lalu berkata dengan dada membusung, tetua, kau takkan membunuhku, dan kau takkan berani membunuhku. Melihat Wei Peng mendengarkan, ia melanjutkan, tetua datang ke sini untuk menyelidiki mengapa ada energi spiritual yang begitu pekat di ruangan ini. Jika aku mati, apa yang akan dipikirkan sekte? Mereka pasti akan berpikir bahwa kau telah menemukan rahasia besar dan ingin menyembunyikannya. Jadi kau membunuhku untuk membungkamku. Mendengar analisis Han Jien yang beralasan, Wei Peng tersentak. Tiba-tiba ia merasa Han Jien menakutkan. Di usia semuda itu, ia melihat segala sesuatu dengan begitu jernih. Di saat yang sama, ia menyadari bahwa tindakan Han Jien semata-mata bertujuan untuk menjadikannya murid. Setelah berpikir sejenak, ia berkata kepada Han Jien, bagaimana kau tahu aku tidak akan menghadapi hukuman dari sekte karena tidak menerimamu sebagai murid?
Han Jien diam-diam menghela napas lega dan berkata, menjadikanku murid tidak akan merugikanmu, jadi kenapa tidak setuju? Kata-kata Wei Peng menunjukkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menjadikanku murid. Meskipun ia berbicara dengan santai, Han Jien tidak terlalu yakin, karena ia tidak tahu rahasia sekte dalam. Wei Peng menghela napas dan berkata, kamu memang pintar, tapi bakatmu terlalu buruk, kamu tidak cocok untuk berkultivasi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Jantung Han Jien berdebar kencang. Menatap Wei Peng yang hendak berjalan menuju pintu, ia tiba-tiba menggertakkan gigi dan berkata, bakat yang kurang dapat diperbaiki seiring waktu. Tetua, sebagai seorang abadi, apakah kau masih peduli dengan apa yang baru saja kukatakan? Ia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika Wei Peng tidak menerimanya sebagai murid, ia hanya bisa menyaksikan kesempatan besar ini berlalu begitu saja. Wei Peng sudah sampai di pintu ketika mendengar kata-kata Han Jien, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Kata-kata ini membangkitkan banyak kenangan. Bertahun-tahun yang lalu, ia hanyalah murid luar, dengan bakat yang sama dengan Han Jien, tidak cocok untuk berkultivasi. Namun, gurunya, setelah melihatnya, tiba-tiba menerimanya sebagai murid. Bertahun-tahun kemudian, setelah gurunya mencapai keabadian, ia akhirnya memahami sesuatu. Gurunya juga seorang kultivator yang kurang berbakat, yang, melalui ketekunan dan kerja keras, akhirnya mencapai tahap pembentukan fondasi. Berbalik, Wei Peng menatap mata Han Jien. Di mata itu, yang dipenuhi keyakinan teguh, ia seolah melihat dirinya yang lebih muda. Teringat kata-kata terakhir gurunya, Wei Peng menghela napas, perlahan berjalan mendekati Han Jien, dan berkata dengan suara berat, keputusanku untuk menerimamu sebagai muridku bukan berdasarkan kata-katamu, melainkan keyakinanmu. Sebelum kematiannya, gurunya hanya pernah mengucapkan satu kalimat, silsilahku hanya bisa menerima murid dari kalangan murid luar. Selama aku melihat seseorang dengan keyakinan teguh, melampaui orang biasa, aku bisa menerima mereka sebagai muridku. Ingat, jangan biarkan garis keturunanku punah. Sebagai seorang tetua, Wei Peng tidak seperti tetua lainnya yang memiliki kultivasi mendalam atau memiliki beberapa murid. Setelah gurunya wafat, ia pernah mempertimbangkan untuk menerima murid, tetapi selama bertahun-tahun, meskipun telah mencari-cari di antara murid-murid luar, ia belum menemukan seorang pun yang memuaskan. Ia membanggakan kepada murid-murid luar bahwa proses seleksi muridnya hanya membutuhkan komitmen dan kepatuhan teguh pada keyakinan seseorang untuk lulus. Sebelumnya, ketika Han Jien mendengar kata-katanya, meskipun wajahnya tidak menunjukkan banyak ekspresi, Wei Peng masih bisa melihat bahwa Han Jien sangat mendambakan kultivasi, namun matanya memancarkan cahaya redup. Jika bukan karena kata-kata Han Jien, yang membuatnya berbalik dan melihat sepasang mata yang dipenuhi keyakinan teguh, ia tidak akan memikirkan kejadian masa lalu itu, dan ia juga tidak akan setuju untuk menerima Han Jien sebagai murid. Peristiwa masa lalu masih terbayang jelas di benaknya, seolah baru saja terjadi kemarin. Wei Peng merasakan rasa syukur yang mendalam kepada gurunya. Tanpa gurunya, ia paling-paling hanya akan menjadi murid di tingkat pertama pemurnian Qi. Karena itu, ia akan dengan tekun menjalankan instruksi gurunya. Mengingat waktu, kenaikannya sudah dekat, dan ia memang perlu menerima seorang murid. Tatapan Han Jien barusan sepertinya belum memenuhi persyaratannya. Mendengar perkataan Wei Peng, Han Jien tampak ragu dan buru-buru bertanya, Tetua, apakah Anda benar-benar telah menerima saya sebagai murid Anda? Melihat ekspresi Han Jien, Wei Peng tersenyum tipis dan berkata, aku telah menerimamu sebagai muridku. Namun, kau tidak boleh berbicara dengan gurumu dengan nada seperti itu lagi. Ia ingat bahwa ketika gurunya menerimanya sebagai murid, ekspresinya persis sama dengan Han Jien sekarang tak terbayangkan. Seolah-olah semua itu terjadi dalam mimpi. Han Jien tiba-tiba membungkuk dalam-dalam, memberi hormat agung, sebelum dengan hikmat berkata, Tuan, terimalah hormatku. Ia kemudian berlutut di tanah dan bersujud 9 kali. Setiap 9 sujud ini dilakukan dengan kekuatan yang luar biasa, dan setelah 9 sujud, dahinya dipenuhi pembuluh darah. Jika diperhatikan dengan saksama, bekas luka dapat terlihat di antara pembuluh darah tersebut. Setelah Han Jien selesai bersujud, Wei Peng tertawa dan berkata, kau benar-benar serius, nak? Waktu aku berlutut di hadapan guru besarmu dulu, aku tidak menggunakan kekuatan sebesar ini. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Han Jien untuk berdiri, lalu mendesah. Guru berkata, semakin keras kau tahu, semakin dalam keyakinanmu. Kuharap kau bisa terus berkultivasi di masa depan dan tidak mempermalukan garis keturunanku. Murid ini pasti akan mengingat ajaran guru dan berusaha keras untuk berkultivasi. Kata-kata ini mengungkapkan isi hati Han Jien yang terdalam. Dulu, ia selalu berkultivasi secara sembunyi-sembunyi. Tetapi sekarang setelah memiliki seorang guru dan menjadi murid resmi, ia bertekad untuk mencapai tingkat pertama tahap pemurnian Qi dalam setahun. Baguslah kau mengerti ini. Wei Peng berkata perlahan, aku akan kembali dan melaporkan ini kepada pemimpin sekte. Kau berkemas dan pergi ke sekte dalam besok. Melihat Wei Peng hendak pergi,
Han Jien menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan, bisakah Anda mengabulkan permintaan saya?" Seolah tahu apa yang dipikirkan Han Jien, Wei Peng menyela, "Sekte guru hanya boleh memiliki satu murid. Dia dan aku tidak punya takdir." Suaranya bergema di ruangan itu, tetapi sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Menatap langit, Han Jien mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ia telah lama menantikan hari ini. Akhirnya, ia tak perlu lagi meraba-raba untuk berkultivasi, tak perlu lagi menyelinap ke pegunungan yang dalam saat fajar. Akhirnya, ia bisa memfokuskan seluruh energinya pada kultivasi seperti murid-murid lainnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggilnya. Han Jien segera menoleh ke arah suara itu dan melihat Xiehu berlari cepat sambil memegang beberapa labu anggur. Saat Xiehu berlari menghampiri, ia bertanya, "Han Jien, kenapa kau keluar?" Para tetua sedang menunggu. Ia hendak mengucapkan kata mendesak, tetapi ia menelannya kembali. Melihat Xiehu, Han Jien merasa agak berhutang budi padanya dan tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Xiehu berlari menghampiri, melambaikan tangannya di depan mata Han Jien, dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa denganmu? Sepertinya kau sedang melamun." "Tidak apa-apa," desa Han Jien dalam hati, ada sedikit rasa bersalah dalam suaranya. Xiehu tidak menyadari maksudnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan tunggu aku di sini, ayo kita pergi menemui tetua." Setelah itu, dia mulai berjalan menuju gudang. "Xiehu, kau tidak perlu melakukannya." Han Jien tiba-tiba berteriak sambil melihat Xiehu pergi. Tubuh Xiehu kian tiba-tiba gemetar, lalu ia melirik pintu yang terbuka, menoleh ke Han Jien, dan bertanya dengan bingung, "Kenapa kita tidak pergi saja?" Dari posisinya, ia hanya bisa melihat pintu, bukan ruangannya, jadi ia tidak tahu bahwa Wei Peng sudah tidak ada di sana. Han Jien merasa semakin kasihan pada saudaranya yang selalu menjaganya. Menyadari bahwa ia tidak bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi, ia berkata, "Xiehu, sebenarnya, aku..." Ia sudah memikirkan apa yang harus dikatakan, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Xiehu, yang masih tampak polos, meninju dada Han Jien dan tertawa. "Jangan bertingkah seperti wanita. Apa yang terjadi?" "Yang lebih tua." Han Jien menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam satu tarikan napas, "Yang lebih tua telah menerimaku sebagai muridnya." "Apa?" Xiehu tertegun. Dengan bunyi gedebuk, labu anggur di tangannya jatuh ke tanah, menumpahkan anggur dan mengeluarkan aroma samar. Setelah beberapa saat, Xiehu tersadar dan tersenyum pada Han Jien, berkata, "Kenapa kau menatapku seolah kau berutang padaku? Ini hal yang baik. Kau seharusnya bahagia." Mendengar hal ini, Han Jien merasa semakin tertekan dan berkata, "Xiehu, aku tidak bisa membantumu." Xiehu tertawa terbahak-bahak, mengambil labu dari tanah yang belum menumpahkan anggur, menyerahkan sebotol kepada Han Jien, dan berkata, "Ini bukan salahmu. Tetua itu bukan, ide gurumu sungguh aneh. Aku masih tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Kau lebih pintar dariku, dan kau telah membaca lebih banyak buku, jadi wajar saja dia memilihmu." Ia mengangkat labu itu, meneguknya dalam-dalam, dan dengan gembira berkata, "Sekarang aku, Xiehu, akhirnya bisa memberitahu orang lain bahwa aku punya saudara di antara para dewa. Saudaraku, jika kau sukses di masa depan, jangan lupakan aku." Ia kemudian mengulurkan labu itu kepada Han Jien. Han Jien mengulurkan tangan dan menjabat tangannya dengan erat, sambil berkata dengan suara berat, "Saudaraku yang baik, aku akan selalu mengingat hal-hal itu." Keesokan paginya, Han Jien mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kamarnya. Begitu melangkah keluar, ia melihat lebih dari 10 murid berdiri di sana. Ia mengenali sebagian besar dari mereka, tetapi mereka jarang berbicara. Mereka datang untuk mengantarnya. Melihat begitu banyak orang, Han Jien sedikit terkejut. Tepat saat ia hendak berbicara, Xiehu muncul dari balik pintu, tersenyum, dan berkata, "Han Jien, ketika kau menjadi abadi, jangan lupakan kami." Saat itu, Han Jien benar-benar tersentuh. Ia tahu semua ini berkat Xiehu. Tanpa Xiehu, mungkin tak akan ada yang mengantarnya kali ini. Ia selalu menyendiri dan tak punya banyak teman. Tidak seperti Xiehu yang bisa berteman hanya dengan beberapa patah kata dan mengenal sebagian besar murid luar. Xiehu tersenyum tipis dan berkata, "Jangan mendesah. Aku melakukan ini untuk memberitahu semua orang bahwa selama kamu tekun berkultivasi, suatu hari nanti kamu akan diperhatikan oleh para tetua dan menjadi murid batin." Han Jien terkejut dan menatap Xiehu dengan ekspresi bingung. Xiehu tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Orang-orang ini semua ingin membeli buku rahasiaku. Kalau aku tidak menyebutkan namamu, bagaimana mungkin mereka menawar dengan harga tinggi?" Mendengar ini, emosi Han Jien langsung sirna. Ia tersenyum getir dan melambaikan tangan kepada semua orang. Kelompok itu bersorak, mengantar Han Jien ke persimpangan, dan kemudian perlahan pergi. Xiehu tidak pergi. Ia berkata kepada Han Jien,
Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Apa yang kulakukan tidak memengaruhimu. Han Jien sama sekali tidak ambil pusing dan bercanda. Sekarang kamu sudah menghasilkan uang, bukankah seharusnya kamu berbagi sebagian denganku? Lupakan saja. Xiehu melambaikan tangannya dan berkata, kamu praktis sudah abadi sekarang, kenapa kamu peduli dengan uang sekecil itu? Ingatlah untuk kembali dan berkunjung lebih sering ketika kamu punya waktu. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi muram. Meskipun dia telah memiliki banyak teman dalam beberapa bulan terakhir, Han Jien adalah yang paling tulus. Melihat Han Jien hendak pergi, dia merasa sedikit enggan. Han Jien mengangguk berat, mengetahui bahwa setelah kepergian ini, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Berjalan menuju halaman dalam, Han Jien dipenuhi haru. Ia mengira butuh setidaknya 3 tahun untuk memasuki halaman dalam, tetapi ia tak menyangka akan secepat ini. Memasuki halaman dalam hanyalah langkah pertama dalam memupuk keabadian. Jalan di depannya masih panjang. Menyentuh segel giok dao surgawi di tangannya, Han Jien menghirup udara segar dalam-dalam dan mempercepat langkahnya. Setelah berjalan setengah hari, Han Jien akhirnya melihat puncak gunung yang diselimuti kabut, yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Gunung ini bernama Puncak Tianming, puncak utama sekte Tianming, dikelilingi oleh 4 puncak sekunder. Kelima puncak ini merupakan tempat para murid inti berkultivasi. Di antara kelima puncak tersebut, puncak utama memiliki bangunan terbanyak, termasuk ruang pil, paviliun senjata spiritual, dan ruang jimat. Meskipun ia juga telah mengunjungi halaman dalam saat pulang mengunjungi keluarganya terakhir kali, ia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke puncak utama. Sebaliknya, ia pergi ke ruang jimat di kaki gunung. Ruang jimat itu sangat kecil, dan satu-satunya jimat di dalamnya adalah jimat penunggang angin yang digunakan saat ia pulang mengunjungi keluarganya. Meskipun guru Han Jien tidak memiliki keterampilan tinggi atau terkenal, ia tetap merupakan sesepuh sekte dan memenuhi syarat untuk tinggal di puncak gunung. Ketika sampai di kaki gunung, ia dihentikan oleh murid-murid yang menjaga gunung, yang bertanya dengan tegas, siapakah kamu? Han Jien mengeluarkan sebuah token giok seukuran ibu jari dari sakunya dan menyerahkannya kepada salah seorang murid yang menjaga gunung, sambil berkata, saudara-saudara senior, kalian di sini atas perintah guru kami untuk pergi ke halaman dalam. Murid itu mengambil liontin giok itu, meliriknya dengan acuh tak acuh, dan menyadari bahwa Han Jien hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual di tubuhnya. Ia mencibir, siapa gurumu? Setelah Han Jien menyebut nama Wei Peng, murid itu tak kuasa menahan tawa. Lalu, teringat sesuatu, ia memasang ekspresi dingin dan berkata, karena kau murid Paman Wei Peng, pergilah ke gunung. Para murid yang menjaga gunung semuanya menerima pesan pagi itu murid Paman Wei Peng yang baru diterima ingin naik gunung. Dan selama orang itu menyebut nama Wei Peng, mereka boleh masuk. Han Jien mengambil token giok itu, menanyakan alamat gurunya, dan segera pergi. Ia baru saja pergi ketika kedua muridnya tak kuasa menahan tawa. Salah satu dari mereka berkata, seperti guru, seperti murid. Paman Wei Peng lucu sekali. Dia persis seperti gurunya, dengan murid seperti ini. Orang lain tertawa dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Paman Wei Peng. Meskipun bakat Paman Wei Peng tidak bagus, dia masih memiliki setidaknya akar spiritual bintang 3. Aku baru saja merasakan fisiknya dengan indera ilahiku. Coba tebak bintang apa anak itu? Murid yang berbicara tadi bernama Zhang Ye. Ia bertanya sambil tersenyum, bukan murid bintang 1, kan? Ia menduga siapapun yang bisa menjadi murid luar setidaknya adalah murid bintang 1. Dan mereka yang kurang dari murid bintang 1 bahkan tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam sekte. Qian Chao tertawa dan berkata, alangkah hebatnya kalau cuma 1 bintang. Anak itu bahkan tidak punya 1 bintang pun. Zhang Ye tercengang dan berkata tak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia masuk sekte ini, bahkan tanpa menjadi anggota bintang 1? Qian Chao terkekeh dan merendahkan suaranya. Lalu berkata, ku dengar Paman Wei Peng sering turun gunung. Aku penasaran apa yang dia lakukan. Apa orang ini anak haram Paman Wei Peng? Jangan bicara omong kosong, kata Zhang Ye. Dia sangat berbeda dengan Paman Wei Peng. Bagaimana mungkin dia anak haram? Keduanya tampak sangat tertarik dengan topik itu dan berbicara serta tertawa cukup lama. Di dalam sekte Tianming, terdapat banyak murid seperti mereka yang menjaga gunung. Selain 2 murid yang ditempatkan di setiap pintu masuk, masih banyak lagi yang bersembunyi di hutan sekitar. Kebanyakan murid ini memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat ketiga pemurnian Qi, dan mereka bertanggung jawab atas keselamatan seluruh sekte. Jika musuh yang kuat menyerang, mereka akan mengaktifkan formasi pelindung sekte. Tentu saja, melindungi sekte bukanlah kewajiban, melainkan imbalan yang sepadan. Setelah melindungi sekte selama sebulan, seseorang dapat menerima batu roh tingkat rendah dan 10 pil pengumpul roh dari kantor urusan lain-lain sekte dalam. Semakin lama masa perlindungan, semakin besar imbalannya. Murid-murid yang telah mencapai titik jenuh kultivasi dan tidak dapat menembusnya dalam waktu singkat akan datang untuk mengemban tugas ini. Han Jien berjalan menuju sekte dalam.
Ia baru setengah jalan ketika beberapa murid berpakaian putih mendekat, mengobrol dan tertawa seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Namun, ketika murid-murid ini melihat Han JN, mereka semua terkejut, karena Han JN mengenakan jubah abu-abu, dan menurut adat, murid luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Beruntungnya, Han Fei ada di antara murid-murid itu. Saat melihat Han JN, ia berseru kaget, Han JN, apa yang kau lakukan di sini? Selain Han Fei, Han JN juga bertemu dengan satu orang lagi Ling Xuangshuang, putri penguasa kota Tianfeng. Han Fei berdiri sangat dekat dengan Ling Xuangshuang, dan sebelum melihat Han JN, tatapannya tetap tertuju padanya, sorot matanya menunjukkan kekaguman. Jelas, Han Fei ingin mengejar Ling Xuangshuang, tetapi belum berhasil. Ling Xuangshuang juga merasa Han JN tampak familiar, dan tanpa sadar berkata, rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ia belum memiliki kesan mendalam tentang Han JN saat itu, dan lebih dari setengah tahun telah berlalu. Di usia mereka sedang berkembang paling cepat, dan Han JN jauh lebih tinggi daripada 6 bulan yang lalu. Dengan sedikit perubahan pada penampilannya, jadi wajar saja jika ia tidak langsung mengingatnya. Han Fei tahu ini adalah kesempatan untuk bersinar, jadi dia segera berkata, Xuangshuang, tepat sebelum kita mengikuti penilaian akar spiritual, seseorang tiba-tiba menerobos masuk ke agama negara. Diingatkan oleh Han Fei, Ling Xuangshuang teringat dan berkata, aku ingat sekarang, dia pengemis itu. Setelah mengatakan itu, ia menyadari bahwa ia salah bicara, menjulurkan lidahnya, dan meminta maaf kepada Han JN. Maaf, bukan itu maksudku. Han JN tidak ambil pusing dan hendak bicara ketika Han Fei tiba-tiba memelototinya dan berkata, Xuangshuang, kau benar, itu pengemis. Aku tidak menyangka seorang pengemis yang masuk ke sekte luar dengan mengemis sambil berlutut akan begitu tidak puas. Dia sebenarnya ingin menjadi murid dalam. Lihat karakternya, tetua mana yang akan menerimanya sebagai murid? Seperti Han Fei, murid-murid di sekitarnya baru bergabung dengan sekte selama lebih dari setengah tahun. Sebagai murid inti, mereka tidak punya kegiatan apapun selain berkultivasi setiap hari. Satu-satunya hiburan mereka adalah sesekali berkumpul untuk mengobrol dan membahas pengalaman kultivasi mereka. Apa yang baru saja terjadi sungguh mengejutkan bagi mereka. Salah satu gadis, berusia sekitar 14 tahun, buru-buru bertanya, kakak senior Han Fei, apakah dia benar-benar seorang pengemis? Gadis itu berwajah halus dan memancarkan aura dingin, menatap Han JN dengan tatapan kosong. Han Fei mengangguk bangga dan berkata, adik Zhang Sui, biar ku beritahu, dengan bakatnya, kau tak akan percaya kalau kukatakan, dia bahkan tak bisa. Bahkan tidak ada satu bintang pun. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar, menyela kata-kata Han Fei. Semua orang sedikit terkejut dan menatap Han JN pada saat yang sama, karena dialah yang baru saja berbicara. Han JN menatap Han Fei dengan dingin dan berkata dengan nada dingin, sudah cukup bicaramu? Kalau sudah, minggirlah. Pandangan itu membuat Han Fei merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es, dan tanpa sadar dia minggir. Han JN bahkan tidak melirik kerumunan, ia dengan cepat melewati mereka dan berjalan maju. Saat itu, punggungnya tampak begitu kesepian dan sendirian, seolah-olah ia satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini, hanya sosok itu. Melihat Han JN pergi, Han Fei buru-buru berteriak, Han JN, dengan bakatmu, kau masih ingin mencapai keabadian? Bahkan jika kau datang ke sekte dalam, para tetua tidak akan menerimamu sebagai murid. Sebaiknya kau segera pergi. Ia sangat marah. Sepupunya, yang biasanya ia anggap tidak berguna, ternyata berhasil masuk ke sekte dalam. Apa ada tetua yang benar-benar ingin menerimanya sebagai murid? Zhang Sui mengangkat alis, seolah-olah ia telah melihat sesuatu, dan menasihati, saudara senior Han Fei, jangan dimasukkan ke hati. Begitu para tetua menyerah padanya, ia akan dengan sendirinya kembali dengan patuh. Pikirannya sama dengan Han Fei. Ia percaya bahwa Han JN datang untuk menjadi murid. Dulu, ada murid-murid dari murid luar yang datang untuk menjadi murid, tetapi mereka setidaknya telah mencapai tingkat pertama tahap pemurnian Qi. Ini adalah pertama kalinya ia melihat murid seperti Han JN yang baru saja memasuki sekte. Han Fei mendengus dingin, mengumpat dalam hati, lalu berkata kepada yang lain, ayo pergi, kita akan membahas pengalaman kultivasi kita. Sungguh sial bertemu pengemis. Han JN mendengar setiap kata percakapan mereka, namun ia terus melangkah cepat ke depan. Tangannya terkepal erat, kukunya menancap di telapak tangannya, tetesan darah perlahan merembes keluar. Ia telah mendengar dan melihat ejekan dan hinaan semacam ini berkali-kali. Baru saja, kecuali Ling Xuangshuang yang tidak menunjukkan cibiran sedikit pun, semua orang menonton dengan geli. Ia tak berdaya untuk membalas sekarang, dan hanya bisa menahannya. Ucapan orang-orang itu terukir dalam di hatinya, suatu hari nanti ia akan membalas mereka. Di rimbunan pohon di pinggir jalan, Wei Peng berdiri, menyaksikan seluruh kejadian itu. Ia sangat terkejut dengan penampilan Han JN. Tentu saja,
Keterkejutan ini memiliki dua aspek seorang remaja. Menghadapi ejekan dan hinaan seperti itu, tidak hanya tidak kehilangan kesabaran dan langsung marah, tetapi juga, di tengah ejekan penonton, melontarkan kata-kata yang paling keji. Adapun aspek lainnya, itu adalah bakat alami Han Jien. Wei Peng sudah lama tahu bahwa bakat Han Jien kurang, dan bahkan belum memindai tubuhnya dengan indera ilahinya. Ia tak pernah menyangka bahwa aturan bahwa murid luar setidaknya harus memiliki akar spiritual bintang 1 tidak berlaku untuk Han Jien. Apakah sekte menjadi lebih lunak dalam menerima murid beberapa tahun terakhir ini karena mereka tidak terlibat dalam urusan sekte? Mungkinkah bahkan anak-anak biasa pun bisa menjadi murid luar? Ia kini agak menyesal. Jika ia tahu sebelumnya bahwa Han Jien bahkan tidak memiliki akar spiritual bintang 1, bahkan dengan teka terkuat sekalipun, ia tak akan pernah menerima murid seperti itu. Lupakan saja, karena aku sudah setuju, tak perlu disesali. Aku hanya berharap dia tidak membiarkan garis keturunanku punah. Jangan tertipu oleh sifat sombong Wei Peng. Dia jauh lebih berprinsip daripada para abadi munafik itu dalam hal bertindak. Itulah sebabnya, setelah dia melaporkan Han Jien kepada pemimpin sekte tentang pengangkatannya sebagai murid, dia diejek oleh banyak rekan muridnya, dan beberapa bahkan menasihatinya untuk berhenti berkultivasi di puncak utama, agar tidak kehilangan muka. Sesaat kemudian, Han Jien tiba di depan sebuah gua, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan hormat, "Guru, muridmu telah tiba." Hunian gua itu sebenarnya hanyalah sebuah gua yang dipahat di lereng gunung, dengan pagar sederhana yang mengelilinginya untuk mencegah orang luar masuk dengan bebas. Hunian gua di hadapan Han Jien tampak tidak berbeda dengan lereng gunung. Jika bukan karena dua huruf besar Wei Peng yang terukir di prasasti batu di depannya, ia pasti mengira ia berada di tempat yang salah. Lereng gunung itu tertutup tanaman merambat, sehingga mustahil untuk melihat pintu masuknya. Setelah sekian lama, tak ada jawaban dari dalam gua. Han Jien mengerutkan kening dan bergumam, "Mungkinkah guru tidak mendengar apa yang kukatakan? Ataukah beliau tidak ada di dalam gua?" Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya, "Kamu mungkin tidak berbakat, tapi kamu tidak bodoh." Han Jien terkejut. Ia berbalik dan melihat gurunya, berhenti sejenak, lalu bertanya, "Guru, apa yang Anda lakukan di sini?" Sebenarnya tidak masalah jika mereka tidak menyinggungnya. Tetapi mendengar ini membuat Wei Peng geram. Ia berteriak, "Ini semua gara-gara kau." Ia berjalan menghampiri Han Jien dan melambaikan tangan kanannya ke depan. Gelombang energi spiritual memancar dari tubuhnya, dan riak-riak air muncul di pintu masuk gua, yang awalnya tertutup tanaman merambat. Kemudian, kilatan cahaya putih menampakkan sebuah gua yang tingginya lebih dari manusia. Melihat ini, Han Jien benar-benar tercengang, lalu bergumam, "Apakah ini sihir abadi?" Gua itu sangat sederhana, hanya ada tempat tidur batu dan bantal meditasi untuk berkultivasi. Energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada di halaman luar, terutama di sekitar futon, seolah-olah semua energi spiritual di area sekitarnya berkumpul di sana. Wei Peng duduk di futon, menepuk-nepuk tas kain abu-abu di pinggangnya, dan sebuah tas yang sama melayang keluar, melayang di depannya. Ia meraih tas itu dan melemparkannya ke depan Han Jien, sambil berkata, "Ini tas penyimpanan yang biasa digunakan oleh para kultivator. Di dalamnya terdapat pakaian yang dikenakan oleh murid formal, serta teknik kultivasi untuk 3 tingkat pertama tahap pemurnian Qi." Ia mengamati wajah Han Jien dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa energi spiritual di tubuhnya lebih dari yang ia duga. Kemarahannya sedikit mereda. Jika Han Jien bahkan belum mencapai tingkat pemula, ia sungguh tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk terus mengajarinya. Han Jien mengambil tas penyimpanan itu, membukanya, dan melihat isinya. Di dalamnya gelap gulita, ia tidak bisa melihat apapun. Anehnya, dibandingkan dengan kantong uang yang biasa digunakan penduduk desa, tas penyimpanan ini hanya terbuat dari kain yang lebih bagus dan dibuat lebih halus. Tidak ada yang istimewa darinya. Jadi mengapa sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam tas penyimpanan seperti itu? Melihat tindakan Han Jien, amarah Wei Peng yang baru saja mereda, kembali berkobar. Ia berteriak, "Apa yang kau lihat? Apa kau tidak mengerti?" Tanda tanya besar muncul di benak Han Jien. Apa yang dia pahami? Dia sama sekali tidak mengerti apapun. Mengingat bakat Han Jien, Wei Peng tahu bahwa menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadanya sama saja dengan bertanya kepada orang bodoh. Sambil menahan amarahnya, ia menjelaskan, tas penyimpanan ini terbuat dari bulu binatang iblis, dan ada susunan sederhana di dalamnya. Akan aneh jika kau bisa melihat isinya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan dahsyat tiba-tiba datang dari tangan Han Jien, dan tas penyimpanan itu langsung mengenai tangannya. Wei Peng, sambil memegang tas penyimpanan, berkata kepada Han Jien, "Kamu memiliki energi spiritual di dalam tubuhmu. Jadi kamu pasti sudah cukup lama berkultivasi. Sekarang aku akan memberitahumu cara membuka indera keilahianmu." Energi spiritual dalam tubuh seorang kultivator sebenarnya adalah kekuatan spiritual, tetapi ia berada dalam bentuk gas selama tahap pemurnian Qi. Seiring dengan peningkatan level kultivasi,
ia akan secara bertahap berubah menjadi cair, dan akhirnya menjadi padat. Kesadaran ilahi? Han Jien mendengar istilah ini untuk pertama kalinya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Guru, apa itu kesadaran ilahi?" Kesadaran ilahi adalah... Wei Peng mulai marah dan tak kuasa menahan diri. Ia mengumpat, kesadaran ilahi bukanlah benda, melainkan energi yang terkandung dalam jiwa. Han Jien merasa dirugikan setelah dimarahi gurunya. Ia belum pernah mencapai keabadian. Jadi bagaimana mungkin ia tahu apa itu kesadaran ilahi? Dasar orang lamban, gerutu Wei Peng. Bakat Han Jien membuatnya merasa tak berdaya. Bahkan murid luar paling lamban yang pernah ditemuinya setidaknya bisa memahami arti beberapa istilah kultivasi. Orang ini, meskipun pintar, sangat lambat dalam memahami mantra Tao. Ia sekarang mulai ragu apakah ia bisa membimbing murid ini ke tingkat pertama pemurnian Qi. Han Jien tahu ia kurang berbakat, jadi wajar saja jika gurunya begitu marah padanya. Siapapun yang menerima murid seperti dirinya akan terdorong menuju kematian karena amarah. Han Jien akhirnya mengerti mengapa murid dengan bakat baik dapat mencapai keabadian, sementara mereka yang kurang berbakat hanya bisa menjadi murid sampingan. Bakat sangat penting untuk mencapai keabadian. Bakat tidak hanya memengaruhi kecepatan kultivasi tetapi juga kemampuan seseorang untuk memahami mantra Tao. Karena terlalu bodoh, ia harus belajar lebih banyak dan bertanya lebih banyak. Han Jien selalu menjadi tipe anak yang tidak malu bertanya sejak kecil. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Murid ini bodoh, tolong bimbing aku, guru." Sambil berbicara, ia berlutut di tanah. Baru saja, Han Jien melihat keputusasaan di mata gurunya. Jika ia tidak bertindak, ia takut guru yang baru dikenalnya itu akan berhenti bertanya dalam sekejap mata dan membiarkannya berjuang sendiri. Wei Peng memang putus asa, tetapi ketika melihat Han Jien berlutut, hatinya melunak, dan ia mendesah dalam hati. Bagaimanapun, dia hanyalah murid baru. Baiklah, aku akan berusaha lebih keras. Menatap mata Han Jien yang dipenuhi keyakinan teguh, ia perlahan berkata, "Begitu kau memasuki sekte, kau akan memiliki indera ilahi. Saat kau berkultivasi, bisakah kau merasakan keberadaan energi spiritual di sekitarmu, dan kepadatan energi itu? Murid ini dapat merasakannya?" Jawab Han Jien tulus. Wei Peng melanjutkan, "Kau bisa merasakannya, bukan karena kau melihat atau menciumnya, melainkan karena fluktuasi energi aneh terbentuk di pikiranmu, yang memungkinkanmu merasakan keberadaan energi spiritual." Khawatir Han Jien mungkin tidak mengerti. Ia menambahkan dengan sederhana, indera ilahi sebenarnya adalah sejenis energi yang memancar dari pikiran, seperti riak-riak tak kasat mata. Bahkan dengan mata tertutup, fluktuasi indera ilahi ini memungkinkanmu merasakan hal-hal yang tak terlihat sebelumnya. Mata Han Jien melebar. Sejujurnya, dia sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Melihat ekspresi bingung Han Jien, Wei Peng menghela napas berat, mengeluarkan toples anggur tersegel dari tas penyimpanannya, meletakkannya di tanah, dan bertanya pada Han Jien, "Bisakah kau merasakan apa yang ada di dalamnya?" Begitu melihat kendi anggur, Han Jien berseru tanpa ragu, "Anggur! Anggur!" Wei Peng ingin sekali menampar Han Jien, tetapi ia menahan diri dan berkata, "Jangan hanya melihat kendi anggur, kau harus menggunakan indera ketuhananmu untuk merasakannya." Han Jien mengalihkan pandangannya ke toples anggur, tetapi dari sudut manapun ia melihatnya, ia tidak merasakan apapun di dalamnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyerah pada apa yang disebut persepsi indera ilahinya, karena ia masih belum sepenuhnya memahami apa itu indera ilahi atau bagaimana cara merasakannya. Ia menatap gurunya, hendak berbicara, ketika ia mendengar Xie Peng bertanya dengan cemas, "Kau merasakannya?" "Tuan, saya benar-benar tidak bisa merasakannya," kata Han Jien dengan ekspresi polos. "Kamu?" Wei Peng tiba-tiba berdiri, terengah-engah, dan bertanya, "Karena kamu memiliki energi spiritual di dalam tubuhmu dan dapat merasakan energi spiritual yang kaya di sekitarmu, bagaimana mungkin kamu tidak dapat menggunakan indera ketuhananmu?" Han Jien sebenarnya ingin bertanya apa itu akal sehat, tetapi melihat ekspresi marah gurunya, dia tidak punya keberanian untuk bertanya dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Xie Peng sangat marah. Dia sudah tahu sejak awal bahwa Han Jien tidak memenuhi syarat, tetapi hasilnya ternyata lebih buruk dari yang dibayangkannya. Setelah beberapa lama, Wei Peng berkata dengan tenang, "Tutup matamu dan rasakan segala sesuatu di sekitarmu. Saat kau merasakan sesuatu di dalam toples, hancurkan saja, dan aku akan tahu." Setelah itu, ia melambaikan lengan bajunya dan segera pergi. Sikapnya yang tergesa-gesa jelas menunjukkan bahwa ia tidak ingin menatap Han Jien lagi. Han Jien mendesah, duduk bersila di tanah, dan merasakan gerakan di sekitarnya. Setelah memejamkan mata, ia dikelilingi kegelapan dan tak bisa melihat apapun. Ia berusaha keras merasakan sekelilingnya, tetapi hasilnya tetap sama. Setelah entah berapa lama, perut Han Jien bergemuruh, dan ia membuka mata, hanya untuk melihat wajah pucat sang guru. Masih belum merasakan apa-apa. Setelah seharian berkeliaran tanpa kabar dari Han Jien, Wei Peng tak kuasa menahan diri untuk kembali. Namun, yang mengejutkannya,
Ia baru saja kembali ketika mendengar perut anak itu keroncongan tanpa henti. Melihat Han Jien tidak menjawab, Wei Peng tahu ia tidak merasakan apa-apa. Ia mengeluarkan obat dari sakunya dan memberikannya kepada Han Jien, sambil berkata, minumlah ini. Han Jien mengambil obat putih itu dan menuangkan pil kuning. Ia mengeluarkan aroma obat samar. Setelah mencium aromanya, Han Jien tanpa sadar menelannya, hampir menelannya, ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menatap Wei Peng dan bertanya, Guru, apa yang Anda berikan kepada saya? Ia tidak bodoh. Meskipun ia tidak berpikir Wei Peng akan menyakitinya, sifatnya yang berhati-hati membuatnya memutuskan untuk bertanya dengan jelas. Pil puasa. Xie Peng sekilas membaca pikiran Han Jien dan berkata dengan tidak sabar, kalau aku ingin menyakitimu, aku bisa melakukannya hanya dengan jentikan jari. Sebagai gurumu, apa kau pikir aku akan melakukan hal seperti itu padamu? Melihat Han Jien meminum pil itu, ia berkata, setelah meminumnya, kau tidak perlu makan selama sebulan. Selama waktu ini, kau tinggallah di sini dan fokuslah pada penginderaan. Ketika kau bisa merasakan isi toples itu dengan indera ketuhananmu, barulah bangun. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, Han Jien telah duduk di guanya selama lebih dari setengah bulan. Selama waktu ini, selain tidur, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk merasakan sekelilingnya. Seluruh ruangan gelap gulita, dan sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat mendeteksi apapun. Namun, ketekunannya dalam berkultivasi dan kepribadiannya mencegahnya untuk menyerah begitu saja. Meskipun tahu bahwa merasakan dengan indera ilahinya itu sulit, ia tetap percaya bahwa selama ia terus berusaha, ia pasti akan mendapatkan sesuatu. Malam itu, saat Han Jien bersiap duduk bersila untuk beristirahat, ia tiba-tiba menyadari setitik cahaya putih kecil muncul di dunia yang sebelumnya gelap gulita di sekitarnya. Titik itu hanya seukuran sebutir beras, tampak tepat di depannya, namun juga tampak di cakrawala yang jauh. Ini adalah pertama kalinya Han Jien merasakan setitik cahaya selama bertahun-tahun berlatih. Mengabaikan apakah ini indera ilahi yang dikatakan gurunya, ia segera memusatkan perhatiannya dan bergegas menuju titik cahaya itu. Titik cahaya itu begitu jauh sehingga kesadaran Han Jien melesat menembus kegelapan untuk waktu yang lama tanpa menyadari perubahan apapun. Kelelahan dan pikiran yang kabur, ia hampir tertidur beberapa kali. Khawatir tidak akan bisa merasakan cahaya setelah bangun, Han Jien terus mencubit pahanya, memanfaatkan rasa sakit agar tetap terjaga. Metode ini sulit ditoleransi kebanyakan orang, tetapi efeknya luar biasa. Setelah setiap cubitan, ia tidak merasa mengantuk sama sekali. Malah, pikirannya menjadi semakin jernih. Tak mampu memahami alasannya, Han Jien terus mengejar titik cahaya itu. Waktu berlalu begitu cepat dalam pengejaran ini. 10 hari berlalu, dan titik cahaya di benaknya membesar seukuran ibu jari, seolah tepat di depan matanya. Han Jien menggertakkan gigi, kesadarannya tiba-tiba melonjak ke depan, menghantam titik cahaya itu bagai meteor. Saat tumbukan, Han Jien merasakan sakit yang tajam di otaknya, lalu semua sensasi lenyap. Detik berikutnya, ia dengan jelas melihat bahwa titik cahaya itu tak lain adalah segel giok putih, apalagi kalau bukan segel giok dao surgawi. Segel giok surgawi. Bagaimana mungkin ada di pikiranku? Han Jien tertegun sejenak, benar-benar bingung dengan situasi ini. Saat ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, titik cahaya itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam kesadarannya. Kemudian, kegelapan di sekitarnya lenyap, digantikan oleh dunia yang transparan. Ia melihat ranjang batu, futon, dan guci anggur. Saat melihat toples anggur itu, naluri pertama Han Jien adalah ingin tahu apa isinya. Saat pikiran itu muncul, energi aneh melonjak dari benaknya bagai gelombang pasang, langsung menembus toples anggur itu dan memasuki isinya. Ketika semua isi toples itu terungkap di depan matanya, Han Jien tertegun, merasa seperti sedang bermimpi. Sekte Tianming, di puncak Tianming. Para murid inti keluar dari gua mereka satu persatu, menuju ruang alkimia dalam kelompok-kelompok kecil. Pada tanggal 3 setiap bulan, semua murid formal dapat mengambil pil pengumpul roh dari Departemen Alkimia. Selain pil pengumpul roh, mereka juga dapat mengambil pecahan batu roh dari gudang umum. Setelah mengumpulkan 5 pecahan batu roh, mereka dapat menukarkannya dengan batu roh kelas rendah. Wei Peng, yang selalu suka menyombongkan diri, juga muncul saat itu. Ia segera menghampiri beberapa murid yang baru berada di tingkat pertama pemurnian Qi dan bertanya dengan suara berat, apakah kalian merasa kultivasi sulit? Para murid terkejut ketika melihatnya berpakaian merah, lalu menangkupkan tangan mereka dan berkata, salam, penatua. Wei Peng melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang, ingin tahu cara berkultivasi lebih cepat? Ingin menjadi penatua secepat mungkin? Aturan sekte menyatakan bahwa siapapun yang dapat berkultivasi hingga tahap pendirian fondasi, terlepas dari generasinya, memenuhi syarat untuk menjadi penatua. Para penatua menerima perlakuan yang jauh lebih baik daripada murid biasa, tetapi menjadi penatua sangatlah sulit. Sekte Tianming hanya memiliki sedikit lebih dari 100 penatua.
Sementara ada beberapa ribu murid tahap pemurnian Qi, sehingga kemungkinannya sangat rendah. Mata para murid berbinar kagum, dan mereka semua berseru serempak. Penatua, bisakah Anda memberi kami sedikit petunjuk? Wei Peng senang melihat tatapan dan mendengar kata-kata seperti itu. Ia terbatu pelan, hendak berbagi pengalaman kultivasinya dengan para murid, ketika sebuah dengusan dingin terdengar dari kejauhan. Wajah Wei Peng menggelap, dan dengan sedikit gerakan indera ilahinya, ia merasakan seorang tetua berjubah pil merah berdiri di depan ruang pil 100 kaki jauhnya. Ia kemudian mengirimkan suaranya, "Sang Guoqiang, mengapa kau menghentikanku?" Zhang Guoqiang berdiri di depan formula pil, beberapa murid berjubah biru membagikan pil kepada murid berjubah putih di sampingnya. Ia berdiri tak bergerak, menatap langit. Sesaat kemudian, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan sebuah kalimat sampai ke telinga Wei Peng, "Aku tidak menghentikanmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Sudah hampir sebulan. Kapan kau akan meninggalkan puncak utama bersama murid pengemismu?" Seperti kata pepatah, perbuatan baik tidak diperhatikan, tetapi perbuatan buruk menyebar jauh dan luas. Sekte Tianming tidak sebesar itu, dan jumlah kultivator di atas tahap pemurnian Qi dalam jajarannya kurang dari 5.000. Murid pemurnian Qi, khususnya, mencapai lebih dari 90% dari total. Dengan begitu banyaknya murid pemurnian Qi, diskusi pasti melibatkan anekdot tentang kehidupan mereka, dan Han Jien telah menjadi topik yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Gosip tentangnya praktis sudah menjadi rahasia umum di dalam sekte, terutama setelah Han Fei dengan jahat menyebarkan rumor setelah mengetahui bahwa ia telah diterima sebagai murid oleh Wei Peng. Dalam waktu kurang dari sebulan, semua orang di sekte Tianming, kecuali tetua tertinggi yang biasanya menyendiri dan tidak pernah ikut campur dalam urusan sekte, mengetahuinya. "Apa urusanmu kalau aku membawanya pergi dari puncak utama?" Jika Zhang Guoqiang tidak menyinggungnya, Wei Peng pasti sudah hampir melupakannya. Zhang Guoqiang tidak marah dan terus bersuara. "Kudengar setelah dia sampai di puncak utama, dia terus berkultivasi di guamu. Meskipun susunan pengumpul roh di guamu bagus, apa kau benar-benar berpikir bisa meningkatkan akar spiritualnya dari kurang dari 1 bintang menjadi 7 bintang hanya dalam 1 bulan? Akar spiritual seseorang bersifat bawaan, dan tanpa kesempatan besar, ia tidak dapat diubah seumur hidup." Halaman dalam sekte Tianming memiliki 5 puncak, 1 puncak utama dan 4 puncak sekunder. Puncak utama memiliki energi spiritual yang luar biasa kaya, sementara puncak-puncak sekunder jauh lebih lemah. Berkultivasi di salah satu dari 5 puncak ini bukanlah pilihan pribadi, melainkan tergantung pada bakat dan tingkat kultivasi. Untuk berkultivasi di puncak utama, 2 prasyarat diperlukan: memiliki akar spiritual 7 bintang atau lebih tinggi, dan mencapai tingkat ke-7 tahap pemurnian Qi atau lebih tinggi. Keempat puncak sekunder memiliki persyaratan yang lebih sedikit. Setiap murid formal dapat berkultivasi di sana, dan mereka juga bebas membangun gua tempat tinggal mereka sendiri. Selama bulan pertama sebagai murid formal, seseorang dapat berkultivasi di dalam gua tempat tinggal sang guru. Setelah 1 bulan, jika persyaratan terpenuhi, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada pemimpin sekte untuk mendapatkan gua tempat tinggal. Jika persyaratan tidak terpenuhi, seseorang hanya dapat berkultivasi di 4 puncak sekunder. Kecuali dipanggil oleh sang guru, atau pada hari ketiga setiap bulan ketika pil dan pecahan batu roh dikumpulkan, seseorang tidak diperbolehkan menginjakan kaki di puncak utama pada waktu lain. Bahkan pada hari ketiga setiap bulan, seseorang harus meninggalkan puncak utama sebelum matahari terbenam. Jika tidak, ia akan dihukum dengan dikeluarkan dari sekte. "Aku akan mengajari murid-muridku, kalian tidak perlu khawatir tentang itu." Wei Peng mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Para murid yang menantikan bimbingannya tercengang, bertanya-tanya mengapa penatua yang tiba-tiba muncul itu pergi dengan ekspresi marah. Dalam perjalanan pulang, Wei Peng merasa kesal dan mengumpat dalam hati. Si idiot itu, sudah hampir sebulan dan dia masih belum bisa menggunakan indera spiritualnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa mengembangkan sedikit kekuatan spiritual itu di dalam tubuhnya. Di dalam gua, Han Jien menatap kosong ke arah guci anggur di depannya. Guci anggur itu masih di tempatnya semula dan belum pecah. Dalam momen singkat itu, Han Jien melihat semua yang ada di dalam toples anggur itu. Isinya benar-benar kosong. Han Jien tertegun. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa di dalam toples anggur itu? Ataukah ia merasakan sesuatu yang salah? Sambil menutup matanya, Han Jien kembali merasakan sekelilingnya. Kali ini, fluktuasi energi aneh memancar dari pikirannya, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti dunia 3 dimensi, terlihat jelas oleh matanya. Kesadaran Han Jien memasuki toples itu, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Ia kemudian meninggalkan toples itu dan melihat sekeliling, tetapi sesaat kemudian ia menemukan sebuah perlawanan yang kuat. Perlawanan itu sangat besar. Sekeras apapun ia mencoba, ia tidak dapat menembusnya sedikit pun. Tak punya pilihan lain, Han Jien terpaksa tersadar dari lamunannya, bergegas menuju toples anggur, dan mengambilnya. Saat hendak memecahkan toples itu, ia mendengar langkah kaki di belakangnya.
Han Jien berbalik dan melihat gurunya berjalan ke arahnya dengan ekspresi muram. Ia spontan menangkupkan tangan dan berkata, "Guru, Anda kembali." Namun, ia lupa bahwa ia masih memegang toples anggur. Dan dengan suara keras, toples itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Wei Peng sangat marah. Ia menghampiri Han Jien dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu memecahkan toples anggur itu? Apa kau merasakan apa isinya?" Melihat ekspresi marah gurunya, Han Jien tahu jika ia bilang tidak merasakan apa-apa, gurunya pasti akan pergi. Terlepas dari apakah yang ia rasakan itu adalah indera ilahi yang ia sebutkan, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Guru, saya merasakan sesuatu tadi. Tidak ada apa-apa di dalam toples anggur itu." Sambil berbicara, ia melirik toples anggur yang pecah itu. "Tidak ada apa-apa di sana." Wei Peng tertawa marah, lalu meraung, "Kau memecahkan toples anggur itu? Kau melihat semuanya. Tentu saja kau bisa bilang tidak ada apa-apa di sana." Tapi, Han Jien merasa sangat dirugikan. Hasil inderanya barusan nihil. Mungkinkah indera ilahi itu? Wei Peng sebenarnya tidak ingin bertemu murid ini, jadi ia melambaikan lengan bajunya untuk menyela Han Jien dan hendak berbalik pergi. Namun, setelah hanya beberapa langkah, ia tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Aku bertanya padamu, setelah sebulan berkultivasi, apakah kau mampu merasakan sesuatu dengan indera ilahimu?" Ia sungguh tidak mau menerima murid yang tidak bisa mengajarinya apapun. Han Jien berbisik, "Guru, saya rasa saya merasakannya." Ekspresi Wei Peng sedikit melunak, lalu berkata, "Katakan saja padaku apakah kau merasakan sesuatu atau tidak, jangan bilang rasanya seperti." Ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan sebuah toples anggur, dan berkata kepada Han Jien, "Rasakan lagi, apa isinya?" Ia tidak begitu percaya dengan kata-kata Han Jien, dan bahkan berpikir bahwa orang ini mungkin tidak bisa menggunakan indera ketuhanannya. Situasi seperti itu memang ada di dunia kultivasi. Beberapa kultivator terlalu lemah bakatnya dan kurang pemahaman, serta tidak mampu menggunakan indera ketuhanannya untuk memahami ketika pertama kali memasuki jalan tersebut. Han Jien menanggapi dan hendak menutup matanya untuk merasakan sensasi tersebut ketika Wei Peng memotongnya, dengan berkata, "Tidak perlu menutup matamu saat merasakan dengan indera ketuhananmu." "Kau tidak perlu menutup matamu?" Han Jien terkejut, tetapi ia tetap melakukan apa yang dikatakan tuannya, memfokuskan perhatiannya pada toples anggur dan merasakan isinya. Setelah beberapa saat, ia tidak merasakan apapun. Melihat ini, Wei Peng langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata dengan marah, "Sudah sebulan berlalu, dan kau masih tidak merasakan apa-apa? Kau benar-benar telah membuka mataku. Bawa barang-barangmu dan ikut aku." Mendengar ini, Han Jien langsung berlutut di tanah dan memohon, "Guru, tolong jangan mengusir saya. Saya pasti akan berlatih keras." Wei Peng menghela napas dan berkata, "Aku tidak mengusirmu, aku hanya mengirimmu ke tempat lain." Han Jien tampak bingung dan tanpa sadar bertanya, "Kirim ke tempat lain?" Wei Peng mengangguk dan berkata perlahan, "Ada aturan di sekte ini yang menyatakan bahwa siapapun yang akar spiritualnya bukan bintang ketujuh harus pergi ke puncak sekunder untuk berkultivasi 1 bulan setelah memasuki sekte. Kapan aku bisa kembali?" Han Jien mungkin tidak berbakat secara alami, tapi dia tidak bodoh. Energi spiritual di puncak utama jelas lebih kaya daripada di puncak sekunder. Jika dia tidak bisa membuat kemajuan dalam kultivasinya di sini, mustahil baginya untuk mencapai puncak sekunder. "Kembalilah setelah kau mencapai tingkat ketujuh pemurnian Qi." Wei Peng mengatakan ini, tetapi dalam hatinya ia berpikir, "Dengan bakatmu, jangan pernah berpikir untuk kembali di kehidupan ini." Ia tak pernah menyangka Han Jien bisa kembali. Seseorang dengan bakat seperti itu tak akan pernah bisa mencapai tingkat ketujuh pemurnian Qi, bahkan jika ia berkultivasi seumur hidup. Mencapai tingkat ketiga akan menjadi perjuangan berat. Ia pada dasarnya sudah menyerah pada murid ini. Sambil memanggul bungkusan miliknya, Han Jien dan gurunya meninggalkan puncak utama. Setelah Wei Peng membawa Han Jien ke puncak daun gugur, ia dengan santai melemparkan buku panduan kultivasi kepadanya dan pergi. Dilihat dari sikapnya yang terburu-buru, ia tidak ingin melihat Han Jien lagi. Sekte Tianming memiliki 5 puncak. Selain puncak utama, puncak Tianming, 4 puncak lainnya adalah puncak Luoye, puncak Shuyue, puncak Changxi, dan puncak duanya. Di antara mereka, puncak bulan air adalah tempat para murid perempuan berkultivasi. Puncak tebing adalah tempat para murid dengan akar spiritual bintang 4 hingga 7 berkultivasi, sementara puncak daun gugur dan puncak batu biru terbuka untuk para murid dengan akar spiritual bintang 3 atau lebih rendah, dengan sedikit batasan. Energi spiritual kedua puncak sekunder ini sangat buruk, apalagi jika dibandingkan dengan puncak utama, bahkan tidak lebih baik setengahnya dari 2 puncak sekunder lainnya. Melihat gurunya menghilang di angkasa, Han Jien tersenyum getir. Ia tak pernah menyangka setelah semua kesulitan ini, ia akan berakhir di tempat seperti ini lagi. "Bagus. Kita tidak bisa menggunakan segel giok dao surgawi di puncak utama, tapi di sini kita tidak perlu khawatir." Han Jien mengepalkan tinjunya, memejamkan mata,
merasakan tas penyimpanan di pinggangnya, lalu melemparkan buku di tangannya ke dalamnya. Awalnya, ini hanya percobaan, tetapi tanpa diduga, buku itu malah terbang ke dalam tas penyimpanan dan menghilang, meninggalkan sebuah buku tambahan di dalamnya. Di saat yang sama, Han JN juga melihat barang-barang lain di dalam tas penyimpanan, beberapa potong pakaian, sebuah token giok identitas, dan sebuah botol obat. Han JN tahu bahwa botol obat itu berisi 12 pil bigu, yang jika diminum, akan membuat seseorang tidak makan selama setahun. Dengan sebuah pikiran Han JN berpacu, dan buku itu pun terlempar keluar. Ia segera memasukkannya kembali. Ia mencoba mengendalikannya dengan indera ilahinya lagi, dan buku itu pun terlempar keluar lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, Han JN merasa sangat gembira. Bukankah ini persepsi indera ilahi yang disebutkan gurunya? Tunggu sebentar. Gurunya bilang ia bisa merasakan sesuatu dengan mata terbuka. Jadi mengapa ia tidak bisa merasakannya dengan mata terbuka? Han JN membuka matanya dan mencoba beberapa kali, tetapi tetap gagal. Menatap langit, ia melihat matahari sudah terbenam. Ia menghela napas dan berjalan menuju aula utama puncak daun gugur. Setiap puncak sekunder memiliki aula utama tempat tinggal seorang tetua tahap pendirian fondasi. Jika Anda mengalami kesulitan dalam kultivasi, Anda dapat berkonsultasi dengan tetua tersebut atau meminta tetua tersebut menyampaikan pesan kepada guru Anda. Tentu saja, mendapatkan bimbingan dari seorang tetua bukanlah tugas yang mudah. Hal itu tergantung pada suasana hati tetua tersebut. Jika tetua sedang dalam suasana hati yang baik, mereka mungkin akan memberikan beberapa petunjuk. Jika suasana hatinya sedang buruk, lupakan saja bimbingan Anda, bahkan mungkin akan dikeluarkan dari aula. Setibanya di aula daun gugur, Han JN mendapati aula itu kosong. Ia memanggil dengan lembut, "Penatua Yo." Wei Peng telah menjelaskan situasi puncak daun gugur kepadanya dalam perjalanan ke sana. Ia menginstruksikan Han JN untuk menemukan Penatua Yo di aula daun gugur, mendapatkan token giok darinya, lalu pergi ke gua yang tertera pada token untuk berkultivasi. Kilatan cahaya putih muncul di dalam aula daun gugur, dan tetua Yo muncul tiba-tiba. Ia melirik Han JN dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ada apa?" Han JN menangkupkan tangannya dan berkata, "Penatua Yo, saya baru di puncak daun gugur dan ingin meminta tempat tinggal di gua." Tetua Yo, yang bernama lengkap Yo Tong, memiliki tingkat kultivasi yang serupa dengan Wei Peng. Sebagai seorang tetua, ia bisa saja tetap berada di puncak utama untuk berkultivasi. Tetapi mengapa ia memilih untuk datang ke puncak sekunder? Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, meskipun energi spiritual di puncak utama melimpah, ia kurang bebas. Semuanya terbatas, jauh lebih bebas daripada di puncak sekunder. Kedua, setiap tetua yang berkultivasi di puncak sekunder menerima batu roh tingkat menengah setiap bulan, yang energi spiritualnya setara dengan kultivasi sebulan di puncak utama. Terakhir, dan yang terpenting, menjadi tetua puncak sekunder menawarkan keuntungan yang signifikan. Para murid dapat memilih gua mana yang akan mereka kultivasikan sesuai keinginan mereka. Melihat Han JN masih cukup sopan, Yo Tong mengangguk dan bertanya, "Siapa tuanmu?" Han JN menjawab, "Guruku adalah Wei Peng." "Wei Peng?" tanya Yo Tong sambil tersenyum tipis. "Apa yang dikatakan gurumu saat dia datang?" Han JN tampak bingung dan berkata, "Dia menyuruhku datang ke sini untuk melamar tempat tinggal gua, dan yang harus kulakukan hanyalah menyerahkan liontin giok identitasku kepada sesepuh." Ia mengeluarkan sebuah liontin giok dan menyerahkannya kepada Yo Tong. Yo Tong mengambil liontin giok itu, meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Selain ini, apakah tuanmu memberimu sesuatu yang lain?" Mendengar ini, bahkan Han JN yang lamban pun mengerti maksudnya. Namun, gurunya hanya memberinya satu buku panduan kultivasi sebelum pergi. Ia tidak mungkin bisa mengeluarkannya. Melihat tatapan penuh harap Yo Tong, Han JN berkata dengan agak canggung, "Penatua Yo, saya datang terburu-buru." "Guru tidak." Wajah Yo Tong langsung berubah jelek, dan dia mencibir, "Kamu tidak mengerti peraturan di sini. Apakah tuanmu juga tidak memahaminya?" Han JN tetap diam. Abadi? Inikah yang mereka sebut abadi? Abadi tidak berbeda dengan manusia biasa. Mereka tahu cara menerima suap seperti orang lain. Melihat penampilan Han JN, Yo Tong dapat dengan mudah menyadari bahwa anak itu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Ia dengan santai mengeluarkan token giok dari tas penyimpanannya dan melemparkannya kepada Han JN, sambil berkata, "Ini adalah tempat tinggal guamu." Han JN mengambil liontin giok itu lalu berbalik untuk pergi. Prasasti giok itu, seukuran telapak tangan, terbuat dari giok putih dan bertuliskan sebuah susunan, yang mengandung energi spiritual samar. 4 angka tertulis di atasnya 1986, yang mewakili lokasi tempat tinggal gua. Han JN mengambil prasasti giok itu dan segera berjalan menuju tempat tinggal gua. Setibanya di gua nomor 1986, ia meletakkan prasasti giok itu di sebuah ceruk di depan gua. Kilatan cahaya putih muncul di hadapannya, memperlihatkan sebuah gua yang lebih tinggi dari manusia. Mengambil token giok dari area tersembunyi,
Han Jien melesat masuk ke dalam gua dan meletakkannya di ceruk lain di dalamnya. Cahaya putih menyambar di dalam gua, dan sebuah array muncul. Token giok ini, seperti kunci di dunia fana, tidak hanya dapat membuka tetapi juga menutup gua. Tentu saja, ini hanya untuk murid pemula. Mereka yang kultivasinya mencapai tingkat pertama pemurnian Qi atau lebih tinggi dapat mengaktifkan array menggunakan indera ilahi mereka hanya dengan mengenakan token giok. Hunian gua itu kecil, hanya setengah ukuran hunian gua Wei Peng. Selain ranjang batu dan futon, tidak ada yang lain. Han Jien melangkah ke futon itu dan tidak merasakan adanya energi spiritual yang berkumpul di sekitarnya. Ia menyadari bahwa tidak semua futon di hunian gua dapat mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya. Futon majikannya mungkin memiliki susunan yang dirancang untuk mengumpulkan energi spiritual secara paksa di dalamnya. Han Jien memejamkan mata, merasakan energi spiritual di sekitarnya yang sangat rendah. Ia tersenyum kecut. Baiklah, kultivasi memang membutuhkan segel giok dao surgawi. Dimanapun aku berada, semuanya sama saja. Energi spiritual di sekitarnya memang sangat langka. Meskipun sedikit lebih padat daripada energi spiritual di gunung luar, jumlahnya tidak jauh berbeda. Dalam perjalanannya ke sini, Han Jien mengamati dengan saksama energi spiritual di puncak daun gugur. Meskipun energi spiritual di sini tidak sebanding dengan puncak utama, beberapa area masih memiliki energi spiritual yang relatif padat, seperti gua-gua yang ia temui sebelumnya, di mana energi spiritual di sekitarnya jauh lebih kuat. Semakin jauh ia menuruni gunung, semakin tipis energi spiritualnya. Han Jien tahu dalam hatinya bahwa gua tempat ia berada mungkin adalah gua terburuk dari semua gua. Han Jien duduk bersila di atas futon, memejamkan mata, dan memasuki kondisi kultivasi. Saat ini, kultivasinya telah mencapai puncak tahap awal. Ia hanya perlu mengaktifkan mantra secara diam-diam untuk memasuki tingkat kedua. Begitu Han Jien memejamkan mata, ia terus-menerus mengaktifkan mantra sekali, 2 kali, 3 kali. Harus diakui, bakat Han Jien sungguh buruk. Ia telah mencoba mengaktifkan teknik tersebut selama hampir setengah bulan tanpa hasil. Han Jien tidak patah semangat, ia terus melanjutkan, percaya bahwa selama ia terus berusaha, ia akhirnya akan berhasil. Waktu berlalu perlahan seiring ia melanjutkan, dan dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Pagi itu, Han Bei baru saja bangun dan, seperti biasa, memulai mantranya. Begitu ia selesai merapal mantra, energi sejati yang bersirkulasi di dalam tubuhnya tiba-tiba berhenti, lalu dengan cepat berkumpul di dantiannya. Di saat yang sama, sensasi gigitan semut menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Perasaan ini berlangsung hampir 1 jam sebelum perlahan menghilang. Han Jien membuka matanya dan mendapati dirinya lengket, dengan bau yang tidak biasa tercium darinya. Bau ini familiar, bau keringat. Ketika Wei Peng pergi, ia meninggalkan sebuah buku panduan kultivasi, yang merinci metode kultivasi dari tingkat pertama hingga ke-7 tahap pemurnian Qi, serta perubahan di setiap tingkat. Pada tingkat pertama tahap pemurnian Qi, seseorang akan kembali merasakan sensasi gigitan semut di dalam tubuh. Saat energi spiritual memasuki dantian dan mengubah tubuh, kotoran akan dikeluarkan dari pori-pori. Alasan para kultivator berumur panjang adalah karena kultivasi yang berkelanjutan, transformasi tubuh yang konstan, dan pembuangan kotoran, sehingga memperpanjang umur mereka. Dengan sedikit berpikir, Han Jien memulihkan indera ilahinya dan segera memeriksa tubuh bagian dalamnya. Pemeriksaan ini memperlihatkan gambaran jelas tubuhnya sebuah bola energi seukuran ibu jari di dalam dantiannya, berputar cepat. Bola energi ini adalah energi spiritual, atau kekuatan spiritual, sumber kekuatan seorang kultivator. Pada tingkat pertama tahap pemurnian Qi, 1 bola energi akan muncul di dantian. Pada tingkat kedua, 2, dan seterusnya. Ketika 10 bola energi muncul dan menyatu menjadi cairan, seseorang akan mencapai tahap pembentukan fondasi. Melihat perubahan dalam tubuhnya, Han Jien sangat gembira. Ia telah menunggu hari ini terlalu lama, ia akhirnya mencapai tingkat pertama pemurnian Qi. Pada tingkat pemula, seseorang hanya bisa dianggap setengah abadi. Tetapi mencapai tingkat pertama pemurnian Qi berarti menjadi abadi sejati. Seseorang tidak hanya dapat memperpanjang umur, tetapi juga dapat mempelajari mantra. Han Jien tidak sabar untuk mempelajari mantra, tetapi tubuhnya terasa sangat tidak nyaman dan berbau busuk. Ia harus membersihkan dirinya terlebih dahulu. Han Jien berdiri dan berniat untuk mandi di mata air di luar gua. Tetapi begitu sampai di pintu masuk gua, tiba-tiba ia mendapat inspirasi, dan ia merasakan sekelilingnya. Dengan indera ini, dunia di sekitarnya muncul kembali dalam benaknya, dan segala sesuatu di belakangnya pun terlihat jelas. Sebelumnya, ia hanya bisa merasakan sekelilingnya dengan mata tertutup. Ini pertama kalinya ia melakukannya dengan mata terbuka. Han Jien sangat gembira dan segera meninggalkan gua. Setelah menemukan sumber air panas dan membersihkan diri, ia bergegas kembali ke gua dan dengan bersemangat mengeluarkan buku yang ditinggalkan gurunya dari tas penyimpanannya.
Buku itu berisi beberapa mantra yang tercantum di akhir halaman pertama. Setelah membacanya dengan cepat, Han Jien merenung, pengendalian pedang, bola api, penghancur bumi, angin kencang, mantra mana yang harus kupelajari? Tidak ada pedang terbang atau artefak magis di dalam tas penyimpanannya. Mempelajari teknik pengendalian pedang akan sia-sia, dan meskipun mantra bola api tampak kuat, mantra itu terlalu sulit untuk dikuasai. Mantra retakan bumi juga sama sulitnya. Hanya mantra Gale yang sederhana. Mantra itu bisa dieksekusi hanya dengan jentikan lengan bajunya dengan melepaskan energi spiritual. Beberapa mantra terlintas di benak Han Jien. Akhirnya ia memutuskan untuk mempelajari mantra Gale. Mantra itu sederhana dan mudah dipelajari. Dengan beberapa hari latihan yang konsisten, ia bisa menguasainya. Setelah menghafal metode kultivasi, Han Jien membuat segel tangan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba melambaikan lengan bajunya di depannya, dan berteriak, teknik angin puyuh. Dengan lambaian lengan panjangnya, angin sepau-sepau bertiup, sangat lemah. Seolah-olah itu bukan mantra yang sedang dibacakan, melainkan angin yang diciptakan oleh lengan bajunya. Han Jien sangat kecewa dengan apa yang baru saja disaksikannya, menyadari bahwa ini adalah masalah bakat. Mereka yang berbakat dapat menguasainya dengan cepat, sementara mereka yang kurang berbakat mungkin perlu berlatih dalam waktu yang lama. Setelah berlatih selama lebih dari setengah bulan, Han Jien masih belum mampu melepaskan satupun teknik Gale. Ia kecewa dan ingin menyerah. Namun kemudian ia berpikir, apalah arti keabadian jika ia bahkan tidak bisa menguasai teknik keabadian paling dasar? Maka ia terus berlatih. Waktu terus berlalu dalam latihan ini, dan setelah hampir 2 bulan ketekunan, Han Jien akhirnya berhasil melepaskan teknik Gale. Teknik Gale itu hampir tak berdaya, hanya mampu sedikit mengibaskan pakaiannya dan bahkan tidak mampu menggerakkan kerikil seukuran ibu jari. Han Jien merasa sia-sia menghabiskan lebih dari 2 bulan mempelajari teknik angin kecil. Ia sudah mengonsumsi 3 pil bigu. Dan jika ia tidak bisa mencapai terobosan baru dalam sisa waktu, tahun ini akan sia-sia belaka. Han Jien meninggalkan teknik angin, mengeluarkan segel giok dao surgawi dari jubahnya, meletakkannya di pangkuannya, dan hendak mulai berkultivasi ketika sebuah ide tiba-tiba muncul. Ia menggunakan indera ilahinya untuk merasakan bagian dalam segel giok dao surgawi, tetapi saat indera ilahinya menyentuh permukaannya, gelombang energi yang sangat besar menghalanginya. Han Jien gemetar, menatap segel giok dao surgawi dengan heran. Cahaya putih samar tiba-tiba memancar dari segel itu, sangat lembut. Han Jien bingung, dan indera kedewaannya kembali ke segel itu. Kali ini, ia tidak memasuki bagian dalam segel, tetapi tetap berada di permukaan. Merasakannya, ia menemukan seberkas energi spiritual samar yang memancar dari mulut naga yang terukir di segel itu. Energi spiritual yang ia rasakan selama kultivasi sebelumnya juga memancar dari mulut naga ini. Han Jien berpikir, sekarang ia setidaknya seorang abadi. Ia tidak bisa selalu menyimpannya di hidungnya saat berkultivasi. Bisakah ia membuat energi spiritual memancar secara otomatis untuk diserapnya? Memikirkan hal ini, Han Jien mengaktifkan indera ketuhanannya, menyelimuti seluruh segel giok sambil bergumam dalam hati. Energi spiritual, keluarlah, energi spiritual. Begitu nyanyian dimulai, energi spiritual murni terpancar dari mulut naga. Han Jien sangat gembira dan segera menutup matanya untuk menyerapnya. Saat ia menutup mata, cahaya putih yang terpancar dari segel giok dao surgawi meredup, dan energi spiritual di sekitarnya menyatu ke dalam segel dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam 1 jam, energi spiritual di dalam gua terserap sepenuhnya. Namun, penyerapannya tidak berhenti di situ. Segel giok dao surgawi memperluas jangkauan penyerapannya, dengan mudah menembus formasi gua dan mulai menyerap lebih banyak energi dari area sekitarnya. Di dalam gua di sebelahnya tinggal seorang murid formal yang baru diinisiasi. Tiba-tiba ia membuka matanya, dan energi spiritual yang ia rasakan lenyap dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana energi spiritual itu bisa hilang? Tidak, sepertinya diserap oleh seseorang. Ia tidak tahu siapa yang bisa menyerap energi spiritual tersebut. Ia tahu bahwa murid-murid tahap pemurnian Qi hanya menyerap sangat sedikit energi spiritual setiap hari, sebagian besar berupa udara. Bahkan para kultivator tahap pembentukan fondasi pun tidak dapat menyerap semua energi spiritual di gua dalam waktu sesingkat itu. Ini aneh sekali. Kita harus menemukan para tetua dan menjelaskannya kepada mereka. Mereka tidak bisa mengharapkanku berkultivasi di gua tanpa energi spiritual. Murid itu segera bangkit dan berlari menuju aula daun jatuh. Di dalam gua, Han Jien sedang berkultivasi di atas futon ketika tiba-tiba sebuah jimat komunikasi terbang masuk. Han Jien membuka matanya, meraih jimat itu, dan jimat itu pun terbakar secara spontan. Suara You Tong perlahan terdengar. Han Jien segera buka guanya. Penghalang di luar gua itu tidak kuat, dan You Tong bukan tidak mungkin bisa menembusnya. Namun, aturan sekte menetapkan bahwa apapun yang terjadi, pemberitahuan sebelumnya diperlukan, dan masuk tanpa izin dilarang.
Jika seorang murid sedang berkultivasi dan mengalami penyimpangan Qi, konsekuensinya tak terbayangkan. Han Jian buru-buru memasukkan segel giok dao surgawi ke dalam tas penyimpanannya dan berjalan cepat menuju gua. Ketika gua terbuka, dua orang muncul di hadapannya. Yao Tong berdiri di paling depan, dengan seorang murid berjubah putih di sampingnya. Energi spiritual murid itu tidak kuat, tetapi ia telah membentuk sirkulasi Qi di dalam tubuhnya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia baru saja mencapai tingkat pertama pemurnian Qi. Han Jian sedikit terkejut ketika melihat penampilan murid itu dan berseru kaget, "Xiehu, apa yang membawamu ke sini?" Murid berjubah putih ini tak lain adalah Xiehu, yang sudah lebih dari 3 bulan tak ia temui. Ia tidak menyangka bahwa orang ini juga telah mencapai tingkat pertama pemurnian Qi dan menjadi murid resmi. Xiehu juga terkejut saat melihat Han Jian, lalu tertawa dan berkata, "Kalau kau bisa menjadi abadi, aku juga bisa." Terkejut? Ya. Han Jian memang terkejut, tetapi dia tidak bisa terlalu gembira di depan tetua itu. Jadi dia bertanya, "Tetua Yao, bolehkah saya bertanya apa yang membawamu ke sini hari ini?" Yao Tong terbatuk pelan dan berkata perlahan, "Saya dengar dari Xiehu bahwa energi spiritual di guanya tiba-tiba menghilang secara misterius, jadi saya datang ke sini untuk menyelidikinya." Mendengar ini, jantung Han Jian berdebar kencang. Ia berkata, "Penatua Yao, silakan masuk." Sekalipun ia tidak mempersilakan pihak lain masuk, Yao Tong tetap akan masuk untuk menyelidiki. Daripada itu, lebih baik mempersilakan pihak lain masuk secepatnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Yao Tong mengangguk dan segera masuk ke dalam gua. Setelah mengamati sekeliling sebentar, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Energi spiritual di gua Han Jian tidak melimpah, tidak berbeda dengan gua-gua lainnya. Setelah meninggalkan gua, Yao Tong bertanya kepada Han Jian, "Apakah ada sesuatu yang aneh di sini barusan? Misalnya, apakah energi spiritualnya tiba-tiba menghilang?" Han Jian berkata, "Murid ini telah berkultivasi dan tidak menyadari adanya hilangnya energi spiritual." Yao Tong berpikir sejenak dan berkata kepada Xiehu, "Buka guamu, aku akan pergi dan melihatnya sendiri." Ia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Xiehu, tetapi masalah ini sangat penting, dan ia harus menyelidikinya secara menyeluruh. Saat tiba di gua Xiehu, keadaannya tidak seperti yang ia gambarkan. Energi spiritualnya menghilang. Energi spiritual samar masih tertinggal di dalam gua. Wajah Yao Tong menjadi gelap, tatapannya menyapu seluruh gua, dan dia berkata dengan tajam, "Apakah ini yang Anda maksud dengan benar-benar tanpa energi spiritual?" Xiehu tampak bingung dan menangkupkan tangannya. Berkata, "Penatua Yao, ketika aku pergi, aku benar-benar tidak memiliki energi spiritual sama sekali." Ia tidak mengerti bagaimana ia bisa memiliki energi spiritual lagi secepat itu padahal jelas-jelas ia tidak memilikinya saat pergi. HMPH. Yao Tong mendengus dingin dan berkata, "Karena kamu bilang tidak ada jejak energi spiritual, lalu apa yang terjadi?" Ini. Xiehu tidak tahu bagaimana menjawab. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di depan matanya. Sebagai seorang penatua, Yao Tong tidak punya waktu untuk disia-siakan oleh seorang murid pemurni Qi. Ia berkata dengan suara berat, "Teruslah berkultivasi di sini. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, kau tahu apa yang akan terjadi." Setelah mengatakan itu, ia bahkan tidak melihat Xiehu. Sosoknya melesat dan ia berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di udara dalam sekejap mata. Xiehu sangat frustrasi dan berkata sambil tersenyum kecut, "Ada apa ini? Kenapa energi spiritualnya muncul di 1 menit dan menghilang di menit berikutnya?" Han Jian tahu betul bahwa energi spiritual di gua Xiehu telah diserap oleh segel giok dao surgawi. Siapa sangka seorang murid akan datang ke tempat seperti itu dengan energi spiritual yang begitu buruk. Dia sama sekali tidak bisa memberitahu Xiehu tentang segel giok dao surgawi. Tetapi Xiehu, bagaimanapun juga, adalah saudaranya, dan dia harus berusaha menghiburnya. Jadi dia berkata, "Xiehu, mungkin ada alasan lain mengapa energi spiritual tiba-tiba menghilang. Bukankah ada sesuatu yang aneh terjadi di kamar kita malam itu?" Xiehu memikirkannya dan setuju, jadi dia menyingkirkan pertanyaan itu dari benaknya dan berkata dengan gembira, "Kakak, aku tidak menyangka kamu benar-benar ada di sini." Han Jian terkejut dan berkata, "Kau tahu aku ada di sini?" Xiehu tertawa dan menunjuk ke arah gua sambil berkata, "Mari kita masuk dan bicara, saudara-saudara." Ternyata setelah Han Jian meninggalkan halaman luar, Xiehu menyadari bahwa ia memiliki energi spiritual yang melimpah di dalam tubuhnya, dan ia mencapai kemacetan dalam kultivasinya tak lama kemudian. Ia kemudian terus-menerus mengaktifkan teknik kultivasinya. Lagi pula, ia memiliki akar spiritual bintang 3, jauh melampaui bakat Han Jian. Setelah sebulan berlatih tanpa henti siang dan malam, ia akhirnya mencapai tingkat pertama dari tahap pemurnian Qi. Mencapai tingkat pertama pemurnian Qi berarti menjadi seorang abadi sejati. Xiehu, sebagai orang yang cerdik, mengambil semua uangnya dan menukarnya dengan jimat. Ia akhirnya bertemu dengan seorang tetua dan memberikan jimat tersebut sebagai hadiah. Meskipun jimat itu tidak berguna bagi tetua, melihat perilaku baik Xiehu dan kecocokannya untuk menjadi murid,
Tetua itu menerimanya sebagai murid. Setelah menjadi murid formal, Xiehu menanyakan keberadaan Han Jien dan akhirnya mengetahui bahwa dia sedang berkultivasi di puncak daun jatuh. Jadi dia mendaftar untuk datang ke sini. Ketika guru Xiehu mengetahui kedatangannya, ia langsung menyetujuinya tanpa ragu. Ia hanya berpikir bahwa murid ini agak bodoh, berlari ke gunung dengan energi spiritual terburuk untuk seorang saudara. Namun, ada banyak murid seperti Xiehu di antara para tetua, dan ia sama sekali tidak menganggap Xiehu serius. Setelah memberinya beberapa instruksi sederhana, ia mengirim seorang murid untuk membawanya ke puncak daun gugur. Karena gurunya belum menyiapkan hadiah untuknya saat tiba, Yaotong tentu saja tidak bisa menyediakan gua yang layak untuknya. Jadi ia dikirim ke sini. Setelah mendengar cerita Xiehu, Han Jien tersenyum kecut dan berkata, "Kau tahu bahwa energi spiritual di puncak daun gugur itu tipis, jadi mengapa kau datang ke sini?" Xiehu tertawa dan berkata, "Saudara Han, dengan bakatku, kemanapun aku pergi, aku tak masalah. Meskipun energi spiritual puncak Changxi sedikit lebih baik daripada di sini, itu tidak jauh lebih buruk. Lagi pula, kau di sini, jadi aku tak akan kesepian." Han Jien agak tersentuh. Xiehu benar-benar memperlakukannya seperti saudara. Ia bertanya dengan kagum, "Xiehu, apa rencanamu untuk masa depan?" Xiehu tertawa dan berkata, "Apa rencanamu? Teruslah berkultivasi. Dengan tingkat kultivasi kita saat ini, kita tidak bisa ikut campur dalam urusan besar sekte." Peristiwa besar? Han Jien belum keluar dari guanya selama 3 bulan, dan dia belum bertanya apapun tentang sekte itu ketika dia datang. Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang peristiwa besar apapun di dalam sekte itu. Xiehu terkekeh dan berkata, "Saudaraku, dilihat dari penampilanmu, sepertinya kau sudah lama tidak keluar untuk mengobrol dengan teman-teman seperjuanganmu." Han Jien tersenyum kecut, wajahnya menampakkan rasa malu. Xiehu tampak senang menanyakan hal ini, dan berkata dengan penuh semangat, "Ada 2 acara besar di sekte ini. Pertama, kompetisi untuk memperebutkan gelar Raja Pendatang baru dalam 6 bulan, yang dapat diikuti oleh setiap murid yang telah menjadi murid kurang dari setahun. Acara besar lainnya adalah kompetisi untuk memperebutkan posisi saudara senior dalam 3 tahun, yang dapat diikuti oleh setiap murid di tahap pemurnian Qi." Han Jien tidak tertarik pada kedua hal ini. Katanya, "Apa gunanya bagi kita dengan tingkat kultivasi kita saat ini untuk berpartisipasi?" Xiehu tahu bahwa berpartisipasi akan sia-sia, karena ia tidak akan bisa memenangkan kompetisi apapun. Namun, ia tetap berkata dengan penuh semangat, "Tidak masalah aku ikut atau tidak. Aku bisa pergi dan melihat apa yang terjadi. Semua murid pemurnian Qi di sekte akan pergi ke alun-alun untuk berkompetisi. Akan sangat meriah. Aku juga bisa belajar beberapa pengalaman tempur praktis melalui kompetisi. Itu adalah hal yang bagus, tetapi apa gunanya mempelajari beberapa pengalaman praktis jika tingkat kultivasi Anda tidak memadai?" Melihat ekspresi gembira orang lain, Han Jien tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kamu benar-benar ingin berpartisipasi?" Xiehu menepuk dadanya dengan gembira dan berkata, "Tentu saja, aku sudah mendaftar. Kamu mau ikut? Kalau iya, aku akan membantumu mendaftar. Kamu bisa mendaftar kapan saja sebulan sebelum kompetisi." Han Jien tidak berniat berpartisipasi, dan ia juga tidak berencana untuk berpartisipasi. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kompetisinya pasti akan memakan waktu lama. Aku lebih suka menggunakan waktu itu untuk berkultivasi." Xiehu menatap Han Jien dengan sangat terkejut, terutama karena Han Jien tampak sangat percaya diri ketika berbicara tentang kultivasi. Ia semakin bingung dan berkata, "Saudara Han, aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu, tetapi dengan bakatmu, akan sangat sulit bagimu untuk menembus batas." Ia sudah tahu tentang bakat Han Jien. Akhir-akhir ini, banyak rumor beredar di sekte, semuanya tentang Han Jien, jadi sulit baginya untuk tidak mengetahuinya. Han Jien tetap tenang dan berkata, "Waktu aku kecil, pendongeng sering berkata, burung yang bangun pagi akan mendapat cacing. Aku mungkin tidak berbakat, tapi aku berharap bisa menjadi burung yang lambat." Ia berdiri dan segera berjalan keluar dari gua. Melihat sosok Han Jien yang kesepian, Xiehu merasakan sedikit kesedihan. Ia menggerakkan bibirnya beberapa kali, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kembali ke guanya, Han Jien mengeluarkan segel giok dao surgawi dan merenung. Jika ia menggunakan segel giok dao surgawi untuk kultivasi, segel itu akan menyerap semua energi spiritual di gua Xiehu. Xiehu adalah saudara pertamanya yang bergabung dengan sekte Tianming, dan ia tidak tahan melakukan itu. Karena segel giok dao surgawi dapat dikendalikan oleh indera ilahi untuk melepaskan energi spiritual. Ia bertanya-tanya apakah segel itu dapat mengendalikan jangkauan energi spiritual yang diserapnya. Memikirkan hal ini, Han Jien menggerakkan indera ilahinya dan menyelimuti segel giok dao surgawi, sekaligus mengeluarkan perintah dalam benaknya untuk berhenti menyerap energi spiritual di dalam gua Xiehu. Begitu perintah itu diberikan, segel giok dao surgawi seolah memahaminya, mengeluarkan suara berdengung sebelum mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya. Pada saat yang sama,
Han Jien duduk bersila dan mulai berkultivasi. Jika segel giok dao surgawi bisa memahaminya, pasti tidak akan menyerap energi spiritual di dalam gua Xiehu. Jika tidak, tetua Yao pasti akan datang mengetuk lagi, dan barulah mereka bisa memutuskan apakah akan terus menggunakan segel giok dao surgawi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan tetua Yao belum muncul. Han Jien tahu bahwa segel giok dao surgawi memang bisa memahaminya, dan ia telah melakukan sesuai instruksi. Lega, ia fokus sepenuhnya pada kultivasinya. Waktu berlalu begitu cepat, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Berkat kekuatan ajaib segel giok surgawi, kecepatan kultivasi Han Jien sungguh menakjubkan, mencapai puncak tingkat kedua pemurnian Qi dalam sekejap. Setelah mencapai puncak, ia tidak dapat lagi menyerap energi spiritual apapun, sehingga Han Jien harus melakukan segel tangan dan mengolah teknik angin secara bersamaan. Hari itu, Xiehu masuk ke dalam gua dan berkata kepada Han Jien begitu ia masuk, "Saudara Han, kamu benar-benar rugi karena tidak menonton kompetisi Raja Pendatang Baru. Tahukah kamu siapa yang masuk lebih dulu?" "Siapa itu?" Han Jien tidak tertarik dengan masalah itu. Tetapi karena Xiehu telah menyebutkannya, dia tidak bisa tidak bertanya. Xiehu terkekeh, mengeluarkan futon dari tas penyimpanannya, duduk bersila, dan berkata dengan penuh semangat, "Dia sama dengan nama keluargamu, Han Fei." Pria ini memiliki akar spiritual bintang 9 dan telah berkultivasi ke tingkat ketiga tahap pemurnian Qi hanya dalam 1 tahun. Kecepatannya sungguh langka dalam 100 tahun. Kudengar pemimpin sekte bahkan menganugerahkan pedang terbang kelas atas kepadanya. Matanya menunjukkan rasa iri, jelas ingin memiliki senjata sihir kelas atas. Artefak sihir dibagi menjadi 4 tingkatan: tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tertinggi. Kekuatan artefak sihir bervariasi tergantung pada tingkatannya. Pada tingkat kultivasi yang sama, menggunakan artefak sihir tingkat tertinggi dapat dengan mudah mengalahkan pemilik artefak sihir tingkat rendah. Ketika setiap murid menjadi murid resmi, guru mereka akan memberi mereka tas penyimpanan berisi pedang terbang, yang merupakan artefak sihir, meskipun tingkatnya rendah. Hati Han Jien menegang, dan dia berpikir, itu dia. Melihat Han Jien tak berbicara, Xiehu segera menatapnya, mengamatinya dengan indera ketuhanannya, lalu segera membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan berseru, Kau. Xiehu menatap Han Jien dengan tatapan tak percaya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan kata-kata yang tak terbayangkan, "Kau benar-benar berhasil?" Ia sangat terkejut. Hanya dalam waktu setengah tahun, Han Jien berhasil mencapai tingkat kedua tahap pemurnian Qi. Kecepatan seperti itu tak tertandingi bahkan bagi murid dengan akar spiritual 7 bintang atau lebih tinggi, bahkan dengan kultivasi penuh mereka. Han Jien, yang bahkan bukan murid bintang 1, berhasil melakukannya. Ekspresi Han Jien tetap tenang saat dia berkata dengan serius, "Jika kamu berkultivasi dengan sekuat tenaga, kamu juga bisa melakukannya." Xiehu tidak setuju dengan pernyataan ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Han Jien, bagaimana tepatnya kamu sampai di sini?" Han Jien tentu saja tidak bisa menyebutkan segel giok dao surgawi, jadi dia malah bertanya, "Katakan padaku, berapa banyak waktu yang telah kamu habiskan untuk berkultivasi dalam 6 bulan terakhir?" Xiehu bingung, tetapi tetap menjawab, "Kalau dipikir-pikir, sekitar 3 bulan lebih sedikit." "Lalu bagaimana dengan sisa waktunya?" Han Jien melanjutkan bertanya. Xiehu berpikir sejenak dan berkata, "Setelah berkultivasi selama beberapa waktu, aku pergi ke alun-alun untuk membahas pengalaman kultivasiku dengan orang lain. Pada tanggal 3 setiap bulan, aku mengumpulkan pil pengumpul roh dan pecahan batu roh. Sisa waktunya dihabiskan untuk mengolah mantra dan berpartisipasi dalam kompetisi Raja Pendatang Baru." Setelah mengatakan itu, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Han Jien, ini semua hal yang seharusnya kau lakukan. Apa kau belum pernah melakukannya?" Han Jien mengangguk dan berkata, "Aku tidak keluar sekalipun selama 6 bulan terakhir, dan aku tidak berpartisipasi dalam apapun." Mendengar ini, mata Xiehu semakin melebar, dan ia berseru kaget, "Kau bahkan tidak menggunakan pil pengumpul roh?" Ia menatap Han Jien seolah sedang menatap monster. Han Jien kemudian teringat bahwa gurunya pernah menyebutkan bahwa semua murid formal di sekte tersebut boleh mengumpulkan pil pengumpul roh pada tanggal 3 setiap bulan. Mengingat ia kini telah mencapai puncak pemurnian Qi tingkat kedua, ia memang harus mengumpulkan pil pengumpul roh yang belum dikumpulkannya beberapa bulan terakhir untuk meningkatkan peluangnya mencapai terobosan. Melihat ekspresi terkejut Xiehu, Han Jien tersenyum kecut dan berkata, "Aku terlalu fokus pada kultivasi sampai aku lupa." Xiehu diam-diam mengaguminya dan berseru, "Aku sungguh mengagumimu. Berkultivasi itu sangat membosankan, tapi kau sudah duduk di sini selama setengah tahun. Berkultivasi mungkin membosankan bagi orang lain, tetapi tidak bagi Han Jien. Setiap kali ia ingin beristirahat, bayangan-bayangan mengejek akan muncul di benaknya, memaksanya untuk terus berlatih. Dan tentu saja, ada sosok yang tak terlupakan itu. Jika bukan karena dia, nasibnya tidak akan seperti ini."
Keduanya berbincang cukup lama sebelum Xie Hu teringat tujuan kunjungannya dan berkata, Han Jien, ini yang ketiga kalinya lagi. Aku akan mengambil pil pengumpul roh. Ayo pergi bersama. Han Jien mengangguk dan berkata, ayo pergi. Alasan utamanya setuju adalah untuk melihat perkembangan teknik pengendalian pedangnya selama beberapa bulan terakhir. Pengendalian pedang melibatkan penggunaan indera ilahi yang dipadukan dengan kekuatan spiritual untuk terbang dengan pedang. Tentu saja, pengendalian pedang tidak terbatas pada pedang terbang. Senjata lain juga bisa dikendalikan, tetapi secara relatif, pedang terbang termasuk artefak magis yang paling mudah dikendalikan. Keduanya memanggil pedang terbang mereka dan melesat ke angkasa. Han Jien, yang baru pertama kali mengemudikan artefak magis, terhuyung-huyung tak tentu arah, seakan-akan hampir jatuh kapan saja. Xie Hu, di sisi lain, jauh lebih santai. Ia berdiri tegap di atas pedang terbangnya, ekspresinya serius, pakaiannya berkibar lembut tertiup angin, sungguh menyerupai seorang dewa. Xie Hu bergerak cepat dan muncul di hadapan Han Jien, tersenyum sambil berkata, Han Jien, kalau aku tidak melihatmu terbang dengan pedangmu, aku tidak akan percaya kau telah berkultivasi di guamu selama 6 bulan terakhir. Ia sangat gembira dan melanjutkan, kau boleh mengabaikan mantra lain, tapi kau harus menguasai pengendalian pedang. Kau harus menyempurnakannya. Manusia abadi macam apa yang tidak bisa terbang dengan pedang? Namun, Han Jien berpikir berbeda. Sehebat apapun seseorang menguasai kendali pedang, hal itu hanya membuat terbang lebih stabil dan tidak meningkatkan kekuatan keseluruhannya. Ia datang ke sekte Tianming bukan untuk mempelajari keterampilan yang mencolok namun tidak efektif, melainkan untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Baginya, kendali pedang tidak mengharuskan mencapai titik di mana pedang bergerak selaras sempurna dengan hatinya. Cukup dengan menghindari jatuh dari langit. Keduanya mengobrol sepanjang jalan, nyaris tak mendengarkan satu sama lain. Xie Hu sangat bersemangat, ia lebih banyak berbicara sementara Han Jien hanya menjawab singkat. Tak lama kemudian, mereka tiba di puncak Tianming. Begitu mendarat, beberapa murid berjubah putih menghampiri. Melihat mereka menyapa Xie Hu dengan hangat. Xie Hu, kau juga di sini? Dan siapa pria di sampingmu ini? Xie Hu tertawa dan berkata, Zhang Liu, Li Cheng, kalian juga di sini. Dan pria di sebelahku ini. Ia menatap Han Jien, bingung harus mulai dari mana, mengingat reputasi Han Jien yang begitu besar di dalam sekte. Namun, Han Jien tidak peduli dan menangkupkan kedua tangannya ke arah mereka berdua sambil berkata, aku Han Jien. Semua orang tercengang, ekspresi mereka berubah aneh. Dua di antara mereka bahkan menahan tawa, berusaha untuk tidak bersuara. Namun, sedetik kemudian, ketika para murid melihat tingkat kultivasi Han Jien, ekspresi mereka berubah. Sama seperti Xie Hu sebelumnya, wajah mereka dipenuhi rasa takjub, bahkan ketidakpercayaan. Melihat ekspresi semua orang, Xie Hu terkekeh dan berkata, terkejut, ya, kakak senior Han memberi kita pelajaran selama kita berkultivasi dengan tekun. Bakat bukanlah masalah, dan pemahaman bukanlah masalah. Dunia kultivasi adalah dunia yang kompleks, namun juga sederhana. Di dunia ini, senioritas lebih lugas, segalanya ditentukan oleh kekuatan. Mereka yang kultivasinya lebih tinggi disebut saudara senior, sementara yang kultivasinya lebih rendah disebut saudara junior. Jika Han Jien mencapai tahap pendirian fondasi suatu hari nanti, Wei Peng tak punya pilihan selain memanggilnya saudara junior. Inilah prinsip di balik pepatah, tidak ada urutan prioritas dalam belajar, yang berprestasi dihormati. Semua orang merasa malu. Kebanyakan dari mereka memiliki akar spiritual bintang 3, bahkan ada 2 akar spiritual bintang 5, tetapi tingkat kultivasi mereka hanya pada tingkat pertama pemurnian Qi. Xie Hu tiba-tiba merasa bahwa memiliki saudara seperti Han Jien adalah suatu kehormatan besar, dan berkata, ayo pergi. Ayo kita ambil barang-barang kita. Sepanjang perjalanan, banyak orang bertanya kepada Han Jien tentang pengalaman kultivasinya, dan Han Jien selalu mengatakan hal yang sama selama Anda tekun berkultivasi. Anda akan memiliki kesempatan untuk maju.